Matius Matius 19 ayat 4. apa itu sayang? Perempuan kan yang Jawab ngomong? Yesus, laki-laki bun. Kok suara kayak Jawab perempuan Yesus. sih? Matius 19 ayat 4 berkata, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu Ya, laki-laki mana akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Oke. Terus mana Yesus menciptakan manusia? Itu ayatnya udah benar, itu ayatnya itu. Artinya kalau ada teman-teman ya Aku diserang guys, berduaan 7 sama orang. perempuan Aku lain atau datang laki-laki lain, membawa cinta damai, Lalu, bukan Aku membawa datang. pedang. Lanjut. Kejam kali Sini, Kak. Oten nyerang Sini. aku. Sampai dikatain aku pesundal guys. Kata kasar lagi. Oh my god, sejahat itu ke aku padamu. Oten. Astagfirullahaladzim. jangan bawa data itu, Dek. 19:2 Matius tadi, jangan dibawa data-data itu. Rusak. Ini nih, tadi saya sempat dengar ngatain naudzubillah Allah itu disandingkan dengan apa itu? Sempat panas juga saya. Iya. Mana Saya tuh juga belakangnya? panas, makanya saya turunin. Saya dikatakan lonte lagi, dasar Oten. Padahal aku cuma minta data. mulutmu Hesti Aku minta maghrib. data. Ya, aku cuma minta data di mana Yesus mengatakan dia menciptakan manusia. Malah nyerang pribadi, ngatain aku lon. Astagfirullahaladzim. Oten sakit hati lu sama gue. Aduh. Oke, silakan yang udah Daniel. Mana datanya? Rizal, Quick, MC Tohan. Oh, Yang di Kolose 1 ayat 16 bun. mana ada itu udah kita baca tadi. Mana Yesus mengatakan dia menciptakan manusia? Kalau bunda mencari yang letter-letternya langsung yang menuju ke situnya bun, itu kan jelas tuh bun di Kolose 1 ayat 16 itu bun yang bunda baca tadi. Dia kan Justru menciptakan Yesus apa sendiri yang ada. bilang kalau dia itu ciptaan Allah loh. Iya, makanya Gimana mana? mau bilang dia menciptakan, gimana sih? Yang menciptakan manusia itu Tuhan. Bukan Yesus kan? Ya, dari awal Alkitab. Yesus Tapi kita- itu hamba Iya, yang Tuhan. Yang menciptakan bukan Yesus kan? Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan yang mana? Hah? Tuhan yang mana yang menciptakan? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Iya, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus atau Tuhan mana? Tuhan Yesus itu nggak ada. Yang ada itu Yesus. Nggak ada. Yang selamat. Anak Berarti yang menciptakan siapa? Ini udah lain lagi, Hes. Bapak ini udah lain lagi dari nomor. Anfen, ini- Anfen, Ini Haji Muhammad Salah. Sitohang ini. Makanya di kita umat Kristen ini kebanyakan penyebaran agama itu Alkitab itu banyak melebihi Aduh bang, kecintaan manusianya. aduh pak, ayo minta Biar- bantuan pak jaringannya. Biar aja, Jaringannya. Hes. Biar aja, Hesti, biar aja. Atau orang ini dia dari Advent. Kita berpedoman Alkitab aja. Jangan pakai hotspot mama. Yang menciptakan manusia pertama-tama di dunia Terus? Tuhan, bukan Yesus. Tapi Tuhan Yesus adalah utusan dari Allah Bapa. utusan itu lo Daniel ada kok berubah tiga, pikiran. Allah Tritunggal. Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan Daniel kok seluruh berubah umat pikiran. Tadi Daniel lo yang ngomong Yesus menciptakan manusia juga kan? Tidak ada Yesus Ayo, menciptakan kok sekarang manusia. berubah pikiran Daniel? Ayo, MC Tohang putus jaringannya. Ngelek ya, aku yang ngelek ya. Jangan pakai dulu hotspot mama. Ada, tengoklah tuh. Enggak. Jadi kalau menurut saya Di atas enggak yang aman di atas. menciptakan manusia itu Tuhan. Tapi yang menyelamatkan manusia dari dosa Yesus. Tritunggal, Putra Tuhan, Anak, Roh Kudus. Oh, gitu ya. Di mana tuh Pak?
tertulis Tritunggal itu? Ada nggak? Ada Di mana? di Alkitab, di Kejadian. Iya, di Kejadian berapa? Dari awal penciptaan langit dan bumi sampai isinya, bahkan manusia ciptaan yang paling istimewa. Ya, Tritunggalnya di mana tertulis? Kalau Tritunggal itu, host, itu artinya di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti nggak ada tertulis kan dalam Bible kan? Ada Di mana tertulis? di Alkitab. Iya, di mana tuh Tritunggal tuh di Alkitab di mana? Biar aku bukakan. Kejadian berapa? Enggak, kalau di Kejadian itu awal penciptaan dunia, bahkan sampai Terus? ke manusia. Terus kalau Tritunggal di mana? Kalau itu memang kurang paham juga saya di mata Bunda, tapi bukan Tritunggal, Nanti saya buka. tetapi di dalam firman Tuhan tertulis ketiga yang esa, yakni yang disebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oh, berarti udah menyalahi Pancasila dong, Dek. Oke, saya sapa dulu. Udah jam 7 di sini, berarti di sana udah jam 8. Sudah standby. Assalamualaikum, abangku, Gurunda, Bang Cuma. Masya Allah. Oh, ternyata belum standby. Oke lah, kesempatan aku ngomong. Kalau Bang Juma kan berarti ngomong, sudah aku menyalahi dia dasar, berarti di kesempatan. dasar sila di Indonesia kita ini, Mbak. Adik Daniel ya. Tapi dia laki-laki loh, dia laki-laki, Iya, bukan perempuan. Daniel, dia namanya juga Daniel. Kalau perempuan Daniela. Daniel. Nah, berarti gak ada pembahasan Tritunggal ya di Bible ya. Betul? Tidak ada, tetapi ketiga yang esa. Loh, Tapi ketika Pancasila kita dasar pertama apa, Dek? Sila pertama apa itu? Pancasila kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak ketiga? Ada nggak? Ada nggak ketuhanan yang maha tiga? Bang Hadi sabar ya. Mungkin nggak usah ke Pancasila dulu, Bang. Ke ucapan Yesus aja. Ke ucapan Karena Yesus Allah Bapa, sendiri. Allah Putra, dan Enggak. Allah Roh Kudus adalah Bang satu. Andi sama Bang Enggak. semua dari Pak Rashid tadi nih. Iya, pada Perkataan kesini Bang Yesus Hadi sabar sendiri. ya. Iya. Perkataan Yesus sendiri. Udah apa-apa Bang, Allah dinaikkan Tuhan aja. kita, Aku Allah itu bentar Esa. lagi maghrib ini. Udah maghrib, aku bentar lagi turun kok. Iya dah. Ya udah tunggu lah Bang, Lanjut. tunggu Erik turun. Kita nggak ketemu nih. Di mana Hesti? Nanti jadi fitnah lo Hesti. Saya ingin bertanya. Oh silakan, mau nanya apa? Saya di lingkungan Muslim, di lingkungan. Ya, saya di lingkungan Kristen. Ya, kenapa? Banyak mengatakan apabila laki-laki berjenggot panjang, ya, berjenggot panjang, katanya ada bergantungan bidadari. Yang saya tanya, bidadari apa? Bukan. Di mana itu berat tertulis? kali aku. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang kita Nah, Muslim yang ngomongkan. Nggak. Jenggotku kurang lebih ada 100. Berarti ada 100 bidadari gelantungan di jenggotku. Aduh, berat kali aku, Pak. Nggak tahu juga. Astagfirullahaladzim. Coba kalau naik bawa data kek, bawa dalil kek, Yang jangan saya tanya, katanya. apa benar itu ucapan kawan-kawan umat Muslim mengatakan Itu Pak, begitu? ucapan itu aku bisa aja juga ngomong. Aku nih bisa ngomong. Pasti. Bapak tahu nggak? Aku nih bisa ngomong. Bapak tahu nggak? Aku janda terkaya di Medan ini. Loh, kalau masalah itu, karena kita gini, perbedaan ajaran itu perlu kita mengetahui. Tapi yang Bapak bawa itu nggak ada itu tertulis. Di mana tertulis? Artinya begini, host. Seandainya mungkin umat Kristen mengomongkan masalah Kristen, mungkin saya bisa bantah. Kenapa? Karena saya tahu juga Kristen saya. Tapi kalau perbedaan agama antara Muslim dengan saya Kristen, ya cerita mereka begitu, salah kita percaya enggak? Itu bercanda aja itu Pak, nggak ada tertulis. Itu bercanda aja itu. Jadi kedua, itu pernikahan lebih dari satu bebas. Artinya lebih dari satu bisa. Enggak bisa asal berlaku adil, Pak. Dari asal mana adil adilnya? boleh. Saya tanya.
Rumput muda sama rumput tua. Kalau nggak kalau nggak adil ya udah nggak usah dikerjakan, dia menikah lebih dari satu. Buktinya nyata. Susah, Bapak. Banyak. Iya terserah dia, itu kan oknum. Kalau dia mau berdosa ya silahkan. Itu tidak ada oknum melarang kalau memang itu ajaran diadakan. Pak, itu begini Pak ayatnya Pak, ya. Di situ menekankan menikah hanya satu istri aja Pak. Nah kalau kamu mau menikah lebih dari satu istri silahkan, tapi asal kau bersikap adil terhadap istri-istrimu. Oke. Kalau kau tidak bersikap adil, maka kau akan zolim. Dikatakan, di mana Pak? Bahasa adil ini di mana? Di biologis kah, ekonomi kah? Iya, kesemuanya, keseluruhan, semuanya. Bohong semuanya, itu, Pak. Namanya manusia. Ya, kalau kita punya anak ada 5 berbeda-beda sifatnya ini. Gimana mau adil? Secara manusia. Bapak punya anak enggak? Punya. Berapa, Pak? 3 Bang. 3 Pak. 3. Yang 3 ini bisa enggak Bapak samakan keadilannya? Iya, tergantung usia dong. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin Pak. Anak saya yang masih bayi, saya berikan baju yang ukuran XL Pak. Gimana adilnya saya gitu? Itu adil namanya Pak. Anak saya masih disusui ibunya, anak saya masih diberikan ASI sama istri saya, ya. Terus saya belikan baju dia sama dengan kakaknya, gitu, ukuran XL. Itu adil Pak. Saya pertanyakan sama Bapak lagi. Istri muda mana lebih cantik daripada istri tua? Kita adil terhadap anak Pak, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan usianya Pak. Iya, bahasa Bapak tadi adil, boleh silakan. Iya, adil kan terhadap istri kan adil. Itu harus Pak, kalau wajib. Adil, jangan kita menyenangkan istri yang satu, istri yang pertama, istri yang satunya lagi itu merasa sedih hati, nggak boleh Pak. Siapa sih perempuan mau dimadu? Gitu. Ditanya dulu Bapak. Banyak nih, Hesti mau nanti. Berarti enakan dimadu apa enakan diracun Pak? Pak, enakan dimadu apa enakan diracun? Bapak ini pun pertanyaan. Kok bawa aku pulang kok Erik? Yang sakitnya kan madunya dia kecil. Sebentar dulu ya. Tadi izin dulu, ini saya mau, ini harus diluruskan kok jawabnya gitu sih. Nih tadi ada 2 pertanyaan dia nih. Serius dong jawabnya, Pak. Mestinya tadi Anda sebelum mengatakan jenggot dengan bidadari itu sebut namanya, siapa, datanya. Kami juga bisa framing loh Pak, itu satu ya. Kalau pertanyaan kedua itu mengenai adil, ya bisa adil Pak. Makanya ditekankan di akhir ayat itu, kalau kau tidak bisa adil, cukup satu saja. Apa sih itu adil? Dengerin dulu Pak, dijawab dulu. Apa itu adil? Dalam hal menikah, poligami, seorang suami yang harus menikah lagi harus ada alasannya yang disetujui kepada istri pertama, gitu loh. Kalau suami istri pertama nggak menyetujui nggak boleh. Itu loh. Kedua, adil dalam hal lahir dan batin. Makanya kami Muslim ini sangat berat untuk poligami Pak. Dihitung jari orang yang bisa berbuat itu, gitu ya. Itu bukan kewajiban, tapi solusi. Contoh, kalau istri pertama sakit, tidak bisa memberi keturunan, minta izin, bisa, gitu loh. Nah, saya tanya dulu, dengerin dulu. Saya itu belum kelar, terbalik kepada Pak. Anda, gitu loh. Sabar. Pak, belum kelar Pak, sabar ya. Bagaimana dengan solusi kepada Kristen? Bolehkah Anda menceraikan istri Anda dalam keadaan istri Anda itu sudah tidak bisa atau sakit-sakitan? Boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh ya? Kami tidak ada perceraian. Tidak ada. Apakah ada Kristen yang bercerai di Indonesia? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Ada. Dengerin dulu saya dulu. Jangan rame dulu. Biarkan dulu, izin dulu. Baik. Anda kenal dengan Ahok yang Kristen itu? Oke, saya jawab. Ya, silakan. Kenal atau tidak? Saya jawab. Kenal atau tidak? Ya.
Enggak, maksudnya saya jawab atau saya Katanya terangkan? tadi dengerin dulu. Katanya tadi nggak ada Kristen yang bercerai. Tidak Saya ada, tanya tidak kepada ada. Anda. Kenal Ahok? Oke, saya terangkan, Pak. Jangan diterangkan, dijawab. Kenal atau tidak? Oke, saya jawab. Ya silakan. Ya. Kenal Gisel? Udah, saya jawab. Ya silakan. Orang yang makanya pemerintah memaksakan seluruh Indonesia. Ya kenapa lari ke pemerintah? Hop! Kenapa lari ke pemerintah? Dengar dulu. Makanya pemerintah memaksakan, diharuskan membuat catatan pernikahan sipil. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Ntar dulu, gua hajar dulu nih, dia orang ini. Ntar dulu, diam dulu. Ini bahasa agama. Yang lain dulu. Diam dulu yang lain. Menurut Anda tadi, tidak ada Kristen yang bercerai. Tapi faktanya di lapangan banyak. Anda ini bohong. Jangan bohong dong. Loh, saya terangkan enggak, Bapak enggak dengar. Enggak. Apakah Anda masih bertahan tidak ada Kristen yang bercerai? Di kampung kami ini, Pak. Saya nggak berbicara di kampung Anda. Saya tidak berbicara di kampung Anda. Tadi Anda mengatakan tidak ada Kristen yang bercerai. Anda berbohong. Loh, Bapak minta keterangan sama saya kasih tahu. Bapak membantah. Tapi Anda bohong. Loh, Anda yang bohong. Anda yang bohong, katanya nggak ada Kristen yang bercerai. Ternyata banyak. Udah, ke tempat Lurte pun ada haji. Ternyata, kenapa lari ke sana? Saya tunjukkan. Makanya dengarkan permohonan orang. Ya, kamu tadi bohong, katakan tidak ada Kristen yang bercerai. Kamu jawab dong. Bercerai, kecuali perceraian kematian. Nenek lu kiper, kecuali zina. Kecuali zina. Makanya aku. Kecuali zina. Makanya saya terangkan Anda nggak mau. Kecuali zina. Loh, Pak, itu di sini banyak Pak orang-orang menikah muslim. Nggak usah kemana-mana, kau ini ngarang aja lu. Ngarang aja lu, baca. Ngarang. Baca Matius 5, 31, 32. Makanya Bapak itu cuma ngomel aja. Ya kamu tadi bohong. Bapak tanya, saya jawab. Kamu tadi bohong. Saya bertanya, Bapak jawab. Tadi Anda bohong. Tapi Bapak itu 0. Saya baca datanya ya. Bagaimana supaya Kristen bercerai? Dengerin baik-baik. Matius, dengerin dulu. Tak betul. Matius 19 nomor 9. Matius nomor 19:9. Dengerin. Dengarkan. Dengerin. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Anjing-anjing yang bersangkutan. Jangan makan itu bahasa Tuhanmu. Woi, bahasa Tuhanmu keluar lagi. Makanya dengar ngomongan orang. Ya kamu dengerin dulu. Ngomel. Kristen itu boleh bercerai asal berzina. Atau apa? Dari mana datanya bercerai harus mati? Mana datanya? Mana datanya? Kristen enggak? Mana datanya? Ada Kristen enggak? Saya lebih paham dari kamu. Kok lebih paham kamu? Ya mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Mana datanya di Bible? Kalau mati boleh menikah lagi, mana datanya? Kalau enggak Kristen kamu enggak paham. Coba kau terangkan. Mana datanya tadi? Saya tanya kamu. Dikasih terangan mau enggak? Biasa, jawab pertanyaan saya ya, baru kau jawab ya. Dengerin dulu baik-baik. Dengerin. Kamu ada yang besar. Ya dengerin dulu. Kamu bisa diskusi nggak? Loh, kamu tuh yang saya tanya. Kamu mau keterangan enggak? Apa yang kau kasih keterangan, orang belum bicara. Dengerin dulu makanya. Lu punya kuping nggak? Makanya kuping jangan dipakai makan. Makanya pakai jenggot itu untuk menyapu. Jangan kau pakai untuk bicara jenggot. Oke, dengerin. Ya Yesus itu berjenggot loh. Tuhanmu berjenggot loh. Jangan kau hina jenggot. Tuhanmu berjenggot. Tuhanmu berjenggot. Tampilkan fotonya. Tampilkan fotonya. Muhammad itu Kores, silakan kerja. Jangan kamu lihat fotonya. Kamu itu Kristen enggak? Kalau Paulus itu Pak berjenggot tapi dia botak. Kamu silakan kerja. Tunjukkan foto Tuhan Yesus mereka. Berjenggot atau tidak nih? Kamu lihat. Lu diam dulu. Lu dengerin tuh. Berjenggot Tuhanmu. Lu jangan jinahin lo jenggot. Tuhanmu berjenggot. Diam.
Kamu itu nggak manusia, mau diskusi kok gitu ngomongnya. Ya kau diam dulu. Nah, kau bohong dari awal, tidak ada Kristen yang bercerai. Kabur dia. Kabur dia. Aduh, mau dikunjungi nama Kores malah kabur. Masa tidak ada Kristen yang bercerai? Bohong dari awal mau dipertahankan. Jenggot dibawa-bawa, Tuhannya berjenggot. Tuh. Ini apa kalau bukan jenggot, ketek? Tahu tuh. Kabur Memang itu dia. Memang itu Tuhan, bukan? Emang itu Tuhannya, Mbak? Nggak tahu gue, nah. Apa ini nih? Kalian kemana nya kalian? Kalian lain nampak selalu mengoreksi orang. Udah bagusnya keislaman kalian itu. Ya bagus lah, daripada kau menyembah manusia. Ayo lu. Di mana matamu lihat menyembah manusia? Ya Yesus itu manusia nggak? Sekarang bukan masalah ke situ. Masalah lu yang bermasalah, kena lagi dia nih. Yesus sekarang manusia nggak? Saya tidak tahu apa-apa, cuma cara-cara kalian itu tidak tahu apa-apa. Yesus itu manusia. Tidak, cara kalian itu bentuk menghina kalian nampaknya. Ya tadi dia berbohong, temanmu berbohong. Di daerah Muslim aku. Tadi temanmu berbohong, bro. Kata dia tidak ada Kristen yang bercerai. Ternyata banyak. Kan bohong. Ya, kalau itu memang banyak yang bercerai. Cuma kan kalau nikah itu cukup hanya sekali. Terkecuali. Kecuali apa? Kecuali zina. Iya, kalau zina iyalah, kalau zina tertangkap mata. Itu wajar itu, hal wajar itu berzina itu. Itu kan di agama kami dilarang itu berzina itu. Iya, Kristen yang bercerai itu berarti dia berzina. Siapa yang apa tadi yang kabur? Jadi tidak ada alasan Kristen bercerai. Kristen boleh bercerai harus berzina dulu, baru boleh cerai. Tidak ada bilang mati dulu, nggak ada datanya. Sekarang ini aja lah, kalau di tempat kami di Sumatera Utara, bukan tempat, pakai data Bible, nggak berbicara tempat, pakai Bible, pakai data. Tapi di Sumbar, nikah di bawah tangan orang haji-haji itu banyak. Udah. Ini apa sih dibawa-bawa ini daripada pastor itu loh menghamili banyak. Siapa apa kelakuan pastor itu loh? Biar rawati dihajar habis-habisan. Kalau ku tengok dari gaya-gaya kamu memang dulu orang. Kenapa Bapak Anda tuduh Kristen itu bercerai, saya jawab Pak Anda itu ribut. Tapi Anda tadi mengatakan tidak ada Kristen bercerai, Anda bohong. Tidak ada. Anda tadi mengatakan nggak ada, Anda bohong. Tidak ada Kristen bercerai. Ahok, Kristen nggak Ahok? Ya. Saya terangkan sama Bapak, saya bilang nggak mau Bapak dengarkannya. Enggak, Kristen, Ahok itu Kristen nggak? Iya, kasih diterangkan lah. Kau Islam. Ya jawab dulu. Enggak diterangkan. Ya coba terangkan apa alasannya tidak ada Kristen bercerai. Ya. Silakan coba. Umat Kristen sekarang ini dipaksa pemerintah untuk membuat mereka bercerai melalui pengadilan. Ya. Melalui pengadilan. Ya artinya ada bercerai, kagak nyambung, Bapak udah tua. Gak nyambung dulu, Bu. Gak nyambung, udah tua, gak nyambung. Loh, kok gak nyambung? Enggak, kalau host harus adil lah. Host hanya pendengar aja, biarin aja kan sini kan buka perdebatan. Bukan masalah adil nggak adil. Kalau cuman bawa asumsi gak usah naik. Sekarang saya tanya sama dia, jawab aja dengan jujur. Dia bilang Kristen tidak ada yang cerai. Lalu bagaimana dengan Ahok? Lalu bagaimana dengan Gisel? Lalu bagaimana dengan Roy Martin? Lalu bagaimana dengan Lydia Kandau? Itu bukan Kristen. Enggak, itu makanya jangan bawa asumsi. Itu kalau kau menuhankan orang, kalau kalian menuhankan orang, goblok kalau menuhankan orang. Goblok, kalian yang goblok, makanya banyak bunuh diri. Dikasih duit mau bunuh diri. Gendong bom. Yang banyak bunuh diri itu agama kalian, banyak agama kalian yang bunuh diri. Tahu nggak sih? Pakai KOB, jenggot selangit. Makanya jangan bohong. Sama-sama. Makanya jangan bohong mengatakan tidak ada Kristen cerai. Memang Muslim kamu itu bohong. Nampak di mata orang. Ya Tuhan aja kau bohongi, kau menyembah manusia. Pendedak bom. Pakai pakai waktu nih sama si Otang ini gua ajar nih. Gantian bicara dulu sama kau ya. Kau berdua sama saya hadapi, tapi pakai data. Pakai data kau. Baik-baik. Masa kamu tanya dikasih keterangan? Kamu nggak pakai data. Saya pakai data di Bible ya. Dengerin baik-baik. Saya pakai data dulu, dengerin. Oke.
Dengerin saya pakai data, lu bantu ini datamu. Bercerai. Data ya. Matius 19, dengerin dulu bangkai curut. Matius 19 nomor 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ini boleh bercerai kalau berzina. Ini Bible-mu, lawan tuh Bible. Ayo lawan, silakan. Ayo lawan. Diam kan, diam. Apanya? Nenek lu kiper. Apanya? Loh. Itu begini, bentar saya terangin maksud ayat itu. Jangan sok pintar kamu ajaran Kristen. Jadi gimana jawabannya? Agamamu, Sasuke. Jadi agamaku. Gisel. Oh itu ya, supaya bisa bercerai, makanya Gisel itu berzina. Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jika dia menceraikan istrinya karena berbuat zina, itu layak. Tetapi kalau dia kawin lagi dengan perempuan lain, berarti dia sama saja berbuat zina. Oke, pertanyaannya boleh nggak bercerai? Kristen boleh cerai nggak, Mbak? Tidak boleh, karena itu adalah hasil dari dosa. Tidak boleh. Oke, kalau tidak boleh, oke baik. Kalau tidak boleh, ada nggak Kristen yang bercerai? Ada. Tadi katanya nggak ada kamu. Diam kau. Orang tua, pembohong. Diam kau. Pertanyaan muncung kau gimana? Bohong kau, diam dulu kau, pembohong kau. Sama ibu ini tadi, lebih jujur ibu ini tadi. Siapa si Andi ini? Itu laki-laki itu Bang Handi, laki-laki bukan perempuan. Kami nggak boleh itu di catatan sipil boleh itu. Berarti boleh dong, tadi dia bilang nggak ada yang bercerai. Ya, tapi kita kan boleh. Indonesia. Kau aja nggak memahami. Boleh cerai. Bisa di Indonesia bisa. Apa sebabnya mereka bercerai? Digatur KUA bisa terceraikan. Apa sebabnya mereka bercerai? Ibaratnya kayak gini, sebabnya bercerai aku sama ada di muka nih ibaratnya. Apa sebabnya Kristen bercerai? Ibaratnya ada apa sebabnya Kristen bercerai? Kamu kasih dulu ngomong orang, bodat. Apa sebabnya Kristen bercerai? Kamu nggak mengerti masalah Kristen. Horbo ganjang. Biasa aja kok. Siotang. Ayo motong babi lah kita makan daging babi enak itu. Iya, makanlah kau di sana. Kasih sama mereka itu. Enggak harap enak itu di sop itu. Timbang orang ini nanti dimakan. Haram. Oh, emosi. Jadi gimana itu? Ucangi 6 itu yang ngamuk itu. Kasih babi itu kalau enak enggak haram, halal. Iya, makanlah bucangi 6. Makanlah. Makanya kau bodoh, kau nggak ngerti ngomongan. 1 Korintus 4 nomor 10. Tapi kamu nggak mengerti bahasa Kristen. Sip babami. Sip babami. Si babami. Ustaz Sugi nggak boleh ngomong kayak gitu lagi, Ustaz Sugi. Nggak boleh. Itu artinya punya mama Ustaz Sugi. Oh itu. Makanya permisi. Ya makanya nggak boleh kan, masa punya mamanya disebut-sebut. Apa celana gantung kan? Atau pakai kolor? Pakai sarung aja. Apa tuh? Bang Juma udah standby. Yesus yang pakai kolor doang, kenapa? Makanya panas apamu, pira-piramu itu. Enggak. Panjang kau. Itu Yesus yang cuma koloran doang, kenapa rupanya? Kamu data Kristen kamu sok tahu. Tapi nggak terima pendapat orang. Bang Andi. Ini suaranya kayak suaranya Doraemon loh. Bang Andi. Bukan, suaranya Suneo. Suneo kalau udah tua kayak gini bunyinya. Iya. Bang Andi. Ya macam kalian kan? Doraemon. Ya macam kalian kan? Itu sama aja ibaratnya gini, Bang. Pikul bom itu berarti bawa kayak apa ke gereja. Udah turunin aja si Hotang turunin aja mau jatuh dan dia bisa dulu. Ya turunin aja Mbak Esti, si Hotang diganti Kristen yang pintar. Iya turunin pembohong itu, bohong besar. Dia turunin. Bang Andi. Siap, Komandan. Jadi gini, Iya, Bu, itu cari yang sama artinya. Kayak di Al-Quran kan dilarang membunuh, ya tapi kan tetap aja banyak jadi pembunuh. Jadi kalau abang juga bosannya walaupun di Alkitab itu dilarang untuk cerai, tapi kan pada dasarnya kan manusia itu kan
nggak semuanya patuh terhadap apa yang diajarkan agamanya. Baik. Setuju nggak, Bang? Iya, apa maksud Matius 21:13 saya baca ya? Matius berapa tadi itu? Iya, saya udah dengar Ya. tadi, Bang. Bagaimana itu? Itu memang benar ya, bahwasannya semua itu kembali lagi tadi ke pribadi masing-masing ya. Jadi bukan kita itu. kan ya kita kalau bahwasannya semua juga mematuhi semua ayat yang ada di Alkitab atau mungkin di Al-Qur'an, semua manusia itu udah masuk gini, dengerin dulu, semua bro. gitu loh, Ini Bang. saya baca dulu ya. Enggak, itu maksud aku Saya seperti baca itu. dulu. Saya Ya, baca silakan. dulu. Matius 19 nomor 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti di sini boleh bercerai, bro. Oke. Iya, kalau Ya, yang namanya cerai sebabnya bercerai harus ada berzina dulu. Artinya lagi, siapapun Kristen bercerai pasti ada yang berbuat zina. Sesuai Matius 19 nomor 9. Itu dong. itu kan peraturannya, Bang, gitu loh. Lah, Jadi gini. Coba baca, Makanya, jangan dibantah dong bacaannya. Iya, biar saya jelasin juga. Kalau Abang asumsinya ke sana semua, hanya karena zina, banyak kok orang kita juga ribut karena ekonomi lah segala macam yang cerai. Itu juga kita berarti dalam artian mereka nggak mematuhi ayat itu gitu. Jadi kita nggak bisa langsung nge-framing semua seperti itu, salah yang saya bilang ke Abang. Jadi Nah, ini datanya begini, ini data mengikat nggak? Sebentar, bro. Ini data mengikat nggak? Datanya itu benar, tapi kan Ya udah, kalau benar-benar udah jangan dibantah. Ya makanya aku nggak membantah itu, makanya aku bilang biar aku luruskan. Jadi nggak semua orang di dunia ini ngikutin ayat itu gitu loh. Jadi nggak bisa Bang framing karena ada yang kawin cerai gara-gara ekonomi, Abang langsung. Nah, kalau nyalahkan begitu, ayat itu gitu loh. kalau Nggak di boleh. luar daripada berzina, masihkah boleh Kristen bercerai? Silakan. Ya itu mah kembali lagi kepada orang masing-masing, Bang. Kita nggak bisa paksain orang. Jangan ke orang masing-masing pakai Bible. Nggak bisa. Dengerin Doni, dengerin dulu. Menurut kitab Anda aturannya seperti apa, bro? Gitu loh. Jangan ke masalah orang, kita nggak bahas orang. Lah, menurut kita bahas ajaran. Menurut Bible, dengerin Don. Menurut Bible, berzina salah satunya boleh cerai. Selain karena zina, apakah Kristen boleh bercerai? Silakan. Iya boleh-boleh aja ya, kalau tergantung ke orangnya, Bang. Berarti Anda melanggar orang yang dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan. Anda melanggar lagi. Memang banyak yang melanggar di dunia ini, Bang. Saya mau nanya ke Bang, banyak nggak orang Muslim juga yang melanggar Al-Qur'annya? Saya tanya. Oh, larinya ke sana. Ya, yang banyak nggak saya pertanyaan saya banyak ajaran, juga. Bang. Dan sekarang ajaran Al-Quran juga semua diturutin nggak sama orang yang menganutnya? Aduh, kita Pertanyaan nggak saya bahas balikin. orang. Kita bahas apa yang tertulis di Bible. Pertanyaan Kalau saya tidak adalah melalui zina, menurut Bible boleh nggak cerai? Menurut Bible jangan nggak menurut boleh, orang. nggak boleh. Nggak boleh. Kan Udah. enak jadinya. Ngapain lari Ya ke udah. orang? Makanya itu. Jadi kalau Abang bilang juga kenapa banyak yang cerai, itu kan pertanyaan Bukan retorik, bukan nggak ke perlu sana, dijawab bukan gitu baca loh. yang cerai, bukan seperti itu. Kita Tadi bicara Bang ajaran Hadi yang aja. bilang tadi, saya dengar tadi, kenapa Abang Mahdi bilang kenapa orang Kristen banyak yang cerai bukan karena zina? Lah itu kan pertanyaannya pertanyaan retorik, pertanyaan nggak perlu dijawab. Kalau kami di Islam tidak ada dosa kalau Nah, bercerai itu loh, kalau Bang. memenuhi syarat. Tidak ada urusan, tidak ada orang muslim berdosa Ya, itu kalau silahkan. bercerai memenuhi syarat. Ya itu silahkan orang Abang itu ya sah-sah Ya, aja. kita gitu. kembali ya, kita kembali nih. Saya ulang nih, sekarang dengerin kata-kata saya. Dengerin baru saya ganti nanya. dengerin dulu. Jangan Abang dulu nanya aku terus. Iya, gantian ya. Ini bosan aku begini nanti Iya, jadinya. gantian dengerin dulu, Don. Iya, silakan. Nanti kau jawab, kau harus jawab. Kalau kami di Islam, kalau kami atau siapapun bercerai memenuhi syarat tidak berdosa. Sesuai prosedur bagi perempuan yang tidak dinafkahi 3 bulan berturut-turut dan seterusnya. Sebaliknya juga begitu, bisa mengajukan gugat cerai. Tentu mediasi dulu, talak 1, talak 2 dan terakhirnya. Tidak ada dosa di sana, ada prosedurnya. Boleh bercerai, tidak ada dosa. 1. Sekarang saya tanya kepada Anda. Selain zina, boleh nggak Kristen bercerai? Dan kalau bercerai, apa resikonya? Silakan. Kalau yang namanya bercerai itu mah menurut saya ya itu tuh boleh-boleh saja. Kalau yang nggak ada kecocokan lagi ngapain harus dipaksain daripada perang terus. Ini menurut saya Bang ya, jangan jadi framing ke semua ya. Jadi orang kan punya pemikiran masing-masing ya. Nah ini pemikiran saya. Kalau Abang nggak terima dengan itu, kalau Abang nggak terima dengan pemikiran itu ya sah-sah saya. Jadi kalau Abang bilang juga tadi konsekuensinya daripada kalau memang lari daripada itu ya dosa Bang. Itu udah jelas gitu loh. Rupa dari ya dosa udah pasti. Udah. Tadi kalau kembali tadi kalau masalah udah Anda jawab gantian. Ya makanya udah jawab kan? Enggak, belum selesai ya.
Jangan dilebarin dong. Kalau masalah ke perzinahan ya, menurut saya juga itu ya emang layak untuk ini, nggak mesti harus maut gitu loh. Terakhir dari saya, itu gitu loh. Gantian terakhir dari saya. Anda udah jawab bahwa siapapun Kristen yang bercerai kecuali zina, dia berdosa. Dia melanggar Matius 19 nomor 6. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Artinya, siapapun Kristen yang bercerai melanggar Bible. Kalau Muslim bebas daripada dosa karena sesuai prosedur. Siapapun Muslim yang bercerai kalau sesuai prosedur tidak berdosa. Indah kan Islam itu? Ingat itu teman-teman Kristen. Lu cerai lu dosa, lu melanggar Matius 19 nomor 6. Kalau tidak mau melanggar, pakai jalan zina, ada perintahnya. Terima kasih. Ya itu silahkanlah Bang menyimpulkan seperti yang monggo-monggo saja, dan kita nggak maksa. Oh data, ada data. Ya data ada Abang sendiri yang bacain kan. HP saya yang satu lagi lobet, nggak bisa saya buka. Data. Saya lagi di jalan soalnya. Cuman tadi saya meluruskan itu doang Bang. Saya cuma meluruskan yang Bang bilang tadi. Kenapa di Alkitab itu kalau berzina itu ini boleh diinin, tapi yang keluar daripada zina pun banyak kok yang menceraikan kan gitu kan. Abang bilang seperti itu. Makanya itu yang mau saya luruskan doang. Jadi itu sama, enggak semua apa yang tertulis di ayat kayak Al-Qur'an ataupun Alkitab enggak semua diikuti sama penganutnya. Jadi kalau ada yang banyak seperti itu ya itu mereka kan gitu. Jadi jangan langsung Abang framing, itu yang saya mau saya luruskan itu doang. Ya udah saya jelaskan lah. Iya makanya. Saya jadi udah abang nge-framing tadi sih? Kan? Ya abang tadi nge-framing. Saya ulang lagi bro. Izin pada saya framing lagi, dengerin. Izin lagi sekali lagi. Dengerin baik-baik suara saya. Ya tutup mulutnya, dengarkan saya Don. Tutup mulutnya, dengarkan suaraku. Kalau di Islam, dengerin dulu. Lu bilang saya framing, dengerin dulu. Kalau di Islam, siapapun yang bercerai sesuai prosedur yang berlaku itu tidak akan berdosa. Cerai itu memang tidak disukai, tapi boleh. Prosedurnya sangat ketat. Siapapun melewati itu tidak berdosa kalau ajaran Islam. Tapi di Kristen boleh bercerai karena zina. Tapi kalau ada yang bercerai di luar zina, dia melanggar Matius 19:6. Artinya, siapapun Kristen yang bercerai kecuali zina, di luar zina, dia melanggar Matius 19:6. Artinya dosa. Apalagi data. Oke? Ya. Lanjut aja Bang. Iya. Data. Cuman itu doang saya mau saya luruskan tadi itu doang. Saya nggak banyak Bang. Mau udah capek berdebat sama Bang juga. Itu yang mau saya luruskan. Coba aku nanya dong ke Dodi dan kawan-kawan Kristen yang ada. Aku dulu. Bentar. Jadi itu yang aku bilang Bang. Tolong pertanyaannya itu adalah jangan sampai Abang framing dalam artian tadi Abang kan ada tadi kata-kata Bang. Soalnya Abang nggak mengakui nggak apa-apa. Abang tadi bilang ya di luar daripada zina pun banyak kok orang Kristen yang ini yang cerai. Lah itu banyak gitu loh. Tapi masa sih itu Abang jadikan pertanyaan seolah-olah itu kayak menggiring seolah boleh gitu loh. Ya enggak juga lah. Jadi kenapa ya banyak yang melanggar sama kayak di mana ada umat Islam bercerai melanggar di mana? Lah enggak, antara yang lain lah, jangan membunuh kan, itu kan nggak boleh kan. Kok mau membunuh sih, ini bercerai diomongin kok. Enggak, itu istilahnya gitu. Cerai. Itu istilahnya Bang, kan di kitab di Al-Qur'an juga tuh. Ya, enggak, maksudnya gitu loh. Maksudnya itulah sebagai ininya, sebagai contohnya gitu loh. Jadi berkata kan, tetapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali berzina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Yang dimaksud kecuali karena zina adalah di mana zina itu dilakukan dengan bukan dilakukan dengan sengaja maupun hawa nafsu dan hati dosa yang dilakukan. Nah, pengkhianatan bukan saja kepada pasangan namun juga kepada Tuhan yang telah menjadi saksi dari janji pernikahan. Siapa sih yang ngomong ini? Yang ngomong ini laki-laki loh, bukan perempuan. Iya, yang ngomong barusan boleh nggak Kristen bercerai? Boleh atau tidak? Coba dijawab. Tidak boleh karena itu adalah hasil dari baik. Dari dosa, tidak boleh. Itu zina. Tidak boleh. Artinya kalau tidak boleh, kalau ada Kristen bercerai berarti masuk neraka gitu. Betul? Tidak juga. Waduh. Tidak juga. Itu tidak juga karena prerogatifnya Allah masalah neraka itu Bang. Kamu jangan langsung bisa ini kayak gitu menyimpulkan. Emang Abang diam dulu kau Doni. Kamu nanti percaya diam dulu, saya ngomong sama dia Don. Lu jangan ganggu. Udah posisi. Lu diam dulu.
Kayak surga Jangan punya kepanasan. kakekmu Diam aja, dulu, Pak. diam. Itu surga itu, neraka itu punya Lu kakek diam dulu. Wow, kadang-kadang Lu diam dulu. Siapa tadi yang ngomong sih? Siapa nih? Diam dulu, diam. Kau pikirkan dulu makanya jangan sembrono. Daniel. Udah. Daniel. Kayak punya kakekmu aja itu surga sama neraka. Daniel. Jadi kau yang nentuin. Lu diam dulu dong. Bisa nggak sih lu diam dulu? Dongki. Doni. Lu diam dulu. Daniel. Apa resikonya kalau Kristen bercerai? Dosa atau apa? Silakan. Kan nggak boleh bercerai itu. Nah dia apa itu kalau dia bercerai? Melanggar apa? Maju kena, mundur kena nih. Silakan. Daniel. Enggak ada larangan tertulis jelas dilarang poligami itu enggak ada ya Bang ya? Enggak ada larangan yang jelas gitu dilarang poligami tambah istri gitu enggak ada ya? Enggak ada. Oh enggak ada ya. Yesus mengajarkan poligami malah. Waduh. Kipli aja itu ngomong gitu. Si Kipli boleh. udah mari kita buktikan. Mari Kipli dengar. Sebelum mari kita lanjut buktikan. nih. Dengar. Sebelum lanjut nih. Bisa nggak nanti kau sopan ngomongnya gitu loh? Bisa nggak? Boleh nggak? Kalau nggak saya turun ini. Boleh. Soalnya aku udah muat berdebat sama mu Kipli. Jadi ntar kau bilang aku bulunya soek lah apalah kan kau kan ini fisik komen. Oke. Kalau kamu mau fisik boleh gitu loh. Kapan kita ketemu biar ketemu fisik sama fisik gitu. Kadang-kadang nggak enak gitu loh. Bukan lo belum ada apa-apanya bro. Enggak. Ya jangan jangan. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Yesus mengajarkan poligami. Jangan semua gitu. Gak usah lu kayak gitu. Saya ongkosin deh kamu datang ke Makassar saya ongkosin. Ngapain jauh-jauh ke Berani Makassar sambung sama lo katanya. Lah itu jago kandang namanya ketemu di mana? Ketemu di tengah gitu loh. Nah boleh. Kau ngomongin datang ke sekalian aja kau datang ke rumah ini, ke rumah nenekku. Minta dirobek kupingnya sampai mulut. Kenapa? Nonton fisik kenapa? Kamu udah bosan hidup. Fisik gitu loh, Kipli. Enggak tahu Kipli gini. Kenapa kalau kita berdebat itu jangan main fisik. Kamu udah bosan hidup. Lah, kamu yang tentang fisik duluan dari kemarin. Kau bilang mulut kau soek lah apalah kan kau yang kata-katain aku lebih dulu. Jadi jangan kayak gitu maksudnya kalau mau berdebat dengan bijak gitu loh. Stop. Don lu dengerin gua Don. Kita kan berdebat. Kirain kamu serius mau ribut fisik dengan kirain. Yang bisa kita masuk pembuktian dalil. Silakan lanjut. Pembuktian dalil bahwa Yesus mengajarkan poligami. Oke ya. Tapi Yesus mengajarkan poligami itu kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini kan penumpang gelap. Di dalam pengajaran Lukas 18 nomor 28, dengarkan baik-baik. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau, wahai Yesus." Kata Yesus kepada mereka, Petrus dan kawan-kawan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya,
istrinya atau saudaranya, orang tua atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang menerima upah hidup yang kekal. Jadi Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, dia akan mendapatkan berlipat kali ganda pada masa ini juga. Yesus mengajarkan poligami dong kepada Petrus dan kawan-kawan. Lu mau apa? Sadap. Malundra tuh. Lu mau apa sekarang? Lu merasa poligami nggak diajarin sama lu? Emang lu siapa? Emang lu pengikut Yesus? Enggak, Emang dengar pada dulu, saat Bang. Petrus Itu penekanannya di mana? Itu buat di dunia apa buat di surga itunya? di dunia ini pada masa ini juga. Pada masa ini juga maksudnya apa itu? Iya. Pada masa ini juga maksudnya apa? Ya kan nggak ada dibilang di sana disuruh poligami di sini, hanya berlipat Nah, ganda. ini barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Iya, maksudnya itu Apa istri apa? Itu istri atau apa yang lipat gandanya? Ya Istri. bisa jadi rezeki kan? Ya enggak Kan lah. udah disebut istri. Kecuali ya bangku, dengar. Kecuali Aku gini ya, Bang. berkata, Gantian lah dulu, Bang, aku Bang. berkata kepadamu Tapi aku sesungguhnya tadi setiap diam tadi. orang yang Waktu karena dia ngomong, aku kerajaan diam. meninggalkan Aku diam, istrinya. Aku ngomong kok nggak mau diam gini. Maksudnya itu Bang, kecuali kalau dibuat di situ nanti kamu akan berlipat ganda dapat istri kamu nanti dapat lipat ganda itu oke ya. Tapi kan kalau ini kan cuma berlipat ganda, apa yang berlipat ganda ini? Memang Gitu loh. istri, Bang. Ada tulisannya Memang istri itu. Nggak ada berlipat ganda istri itu nggak ada. Aduh. Hanya Ini ada istrinya nih. Kores, keluarkan data Bang Kores. Iya, coba dibuka dulu lah. Gini. Keluarin data Bang Kores. Kasih tahu gini Bang. Jadi jangan Siapa sampai. yang meninggalkan istri-istrinya dia akan mendapatkan 100 lipat. Iya, termasuk coba dibaca istri dari itu. atas juga. Itu cuma istri doang atau ada yang lain? Matius Kita pakai apa ya? Coba baca Pakai yang di atas. bahasa Mau pakai Yunani apa aja. dikasih lihatnya nih? Pakai bahasa Indonesia. Lukas Oke, oke. 18. Pakai bahasa Indonesia aja. Nggak usah sombong Lukas kita. 18 aja. Bahasa Yunani aja, bahasa aslinya Bang Kores. Nggak usah sombong. Kok nggak usah sombong. 18 Bahasa Guru Indonesia Nda? aja. Kenapa 18? Lukas 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Coba dibuka aja langsung kita baca. Takutnya ini cuma sepotong doang ntar Bang. Atasnya masih ada yang lain. Matius 18 berapa Guru Nda? Tuh, Matius lagi. Lukas. 29:30. Lukas 18. Loh, Matius Matius juga 19 ada. berarti kan? Sama Matius juga kalau ada. Matius 19 itu disebutkan istrinya itu. Coba yang mana sih yang benar jangan sampai berantem lah. Ya itu mana kan yang benar? konteksnya sama itu Bang. Iya. Lukas coba 18. satu ayat aja kita bahas, nggak usah banyak-banyak. Kalau di Matius, Oke. Oh, Lukas 18. kalau di Matius mendapatkan 100 kali itu nanti di surga. Ini di dunia dikasih Nah, itu- lipat kali ganda. Enggak. Coba yang di surga itu aja. Kayaknya aku udah pernah aku bahas itu kayaknya. Ini di dunia bukan di surga. Ya udah, Kalau Lukas yang di dulu, Matius Lukas. di surga. Lukas berapa? Oh ya udah Lukas ya. Astagfirullah. Lukas 18. Ini enggak 29 Islam, 30. Ayat berapa? Semuanya Bang? pada bingung. Lukas 18 29 30. Nanya sekali lagi ya, kawin lagi aku. Paham? Ah ini Lukas 18 29. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Weh, Guru Nda nemu aja loh. Dengar gini. Nemu aja Guru Nda coba nih. ya. Apa yang mau Jadi didengar? berlipat-lipat Apa? ganda saudaranya itu kan ada saudara di sana bukan cuma istri doang, Iya. Bang. Jadi Iya, itu jadi istri, gini. Itu adalah istilah, Bang. Dengar. Saya jelasin dulu ya. Itu istilah. Ya. Nggak mungkin dong kamu tiba-tiba nanti saudara kamu yang 5 jadi 10, saudara kandung kan aneh. Dari mana keluarnya? Ya, Juga enggak, dari ini bambu. Yesus menjanjikan seperti Lah, iya, itu. makanya itu. Anda mau apa? Iya dengar Bang. Coba dibaca Istri atasnya tidak dulu. Jadi, mendapatkan berlipat ganda. Bang, gini, Bang Juma, saya kasih tahu ke Bang ya. Di Alkitab itu semua kita nggak bisa bacanya literek, ya. Nggak bisa langsung literak seperti itu, nggak bisa literal gitu, nggak boleh. Jadi banyak kayak ayat di Alkitab itu yang mengandung makna-makna kiasan segala macam. Sama kayak aku bilang sama Bang, aku udah pernah ngomong juga kayaknya ini. Sama kayak Nabi Daud, ya. Iya. Kau lagu Itu cara Anda menyembunyikan. Abang nanti itu Kenapa bilang itu Anda- Daud itu nyembah batu, kan enggak kan? Kenapa Anda Itu yang saya bilang mentafsirkan? itu. Ini pengakuan Yesus kepada muridnya bukan kepada Anda. Coba Iya. baca original teksnya di situ. Polap Salion, Lasion. Nggak bisa literek, Bang. Polap Lasion. Itu nanti Artinya apa? bertabrakan semua. Lebih banyak.
Iya, akan mendapatkan lebih banyak saat sekarang ini juga. Akan menerima kembali lebih banyak pada masa ini juga. Jadi kalau meninggalkan istri akan mendapatkan lebih banyak istri. Itu berarti nggak boleh itu bukan nggak disuruh poligami ya bang, cuma dapat hadiah kan? Lah iya dong. Ya ampun, ya hadiah dong bang. Dia kadang-kadang gini, tunggu aku. Istrinya nambah tapi bukan poligami. Itu konsepnya apa lagi itu namanya? Sabar dulu bang Sugi, biar aku jelasin dulu sebentar. Kalian ini korekin aku. Sabar. Halo juga. Jadi gini, namanya hadiah itu, pemberian itu ya. Jadi itu kan bukan yang kita minta sendiri ya, dikasih. Nah, dikasih ini kalau abang bilang hanya itu bosannya istri doang, salah. Karena kan itu kan ada yang namanya saudara. Iya kan ada di situ jelas. Tapi istrinya jangan dibuang juga dong. Hah? Istrinya jangan dibuang dong. Enggak dibuang, enggak dibuang. Ini benar-benar agak pusing. Kalau Bang Bima itu dibaca itu di ayat 2. Dengar. Jadi itu kan ada ini di situ, ada anak. Ya juga kan. Itu sama kayak. Iya, lebih banyak anak, lebih banyak istri. Apalagi? Ya, kenapa Anda membatasi? Ini kan ajaran Yesus kepada Petrus, bukan kepada kalian. Kenapa kalian yang komplain? Yesus mengajarkan Petrus dan teman-temannya untuk memahami bahwasanya ketika mereka menjadi pengikut Yesus dan meninggalkan istri, maka mereka akan mendapatkan berkali lipat istri itu. Kenapa kalian yang komplain? Ini kan Yesus dengan muridnya. Iya, kenapa? Ya maksud aku itu gimana ya, itu memang agak sulit juga bang, namanya berkali lipat ini aku juga nggak tahu berapa kali lipat itu, apakah setengah kali lipat atau berapa kali lipat gitu loh. Kesulitan juga loh. Kalau dalam original teksnya aku itu ngakuin bang Handi, bang population itu artinya lebih banyak. Kalau nggak bisa aku ngalah ya. Atau data ini 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 itu boleh poligami itu. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, adakah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya? Bentar bang, didengar aja bang. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku menghindarkan kamu dari kesusahan. Nih, boleh poligami. Dia nggak boleh cerai. Tapi kalau kawin lagi boleh. Coba dibaca baik-baik. 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28. Memang dia kawin, tapi kan dosa itu, bos. Enggak dikatakan berdosa. Kawin dosa. Tadi kan ayatnya ini jelas nih. Oh, dia berkawin itu. Bentar bang, dengar bang. Oke, berdosa apa enggak nih? Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Kok katanya dosa? Enggak. Ya, itu tetap jatuhnya tetap ke zina tadi, bos. Di mana dikatakan zina di ayat ini ya? Jangan ditambah-tambah lah. Saya nggak berani nambahin ayat loh. Pak Ustadz Sugi, coba baca atasnya dulu Pak. Coba baca berapa tiga ayat aja coba atas bawah. Nanti pasti agak kan udah aku baca tadi. Itu kan masih satu ayat kan? Dari ayat 26, 3 ayat saya baca. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ya, dalam posisi darurat. Kalau dia beristri, dia harus tetap beristri, tidak boleh cerai. Kan begitu nih. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, ya, ini orang yang bercerai, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Boleh. Jadi gini maksudnya itu ya, Pak Sugi, gini. Aku tadi udah nyimak maksudnya itu Bang. Jadi tadi kan kalau emang udah dia masih belum terikat, karena ada kata-kata terikat kan. Nah, jadi itu jangan kesedut dulu, di awal dulu dibahas. Orang yang sudah beristri jangan menceraikan, yang belum berkawin jangan terikat, jangan kawin. Coba dibaca dengan baik. Itu kan yang darurat itu maksudnya kan darurat, bukan jangan kamu darurat itu kan artikan itu ke istri, itu salah. Itu kan masih penafsiran kamu aja. Mana kata-kata dia dua beristri di situ? Ayat 27. Ayat 27. Baca lagi, baca kembali. Adakah engkau tidak
terikat pada seorang perempuan, jangan engkau mengusahakan perceraian. Nah, nggak terikat kan? Ya? Nggak terikat kan? Berarti bukan nggak nikah itu. Adakah Lanjut. engkau terikat pada seorang perempuan, jangan engkau mengusahakan perceraian. Oh, itu udah menikah. Lanjut. Ya, kalau sudah menikah, jangan bercerai. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan, ini yang belum menikah, jangan engkau mencari seseorang, jangan menikah intinya. Iya, jangan. Tetapi jika engkau kawin, maaf. Itu maksudnya itu jangan mencari seseorang, itu maksudnya itu tuh apa namanya? Menikah apa pacaran di luar nikah gitu. Maksudnya dia inilah bermain lagi gitu maksudnya itu. Nah, itu bukan nikah itu. Salah itu kalau menafsirkan begitu. Tetapi kalau engkau kawin ini nikah gitu. bukan? Kalau engkau kawin nih. Benar, daripada kita bermain seleweng sebelum nikah, mending kawin itu maksudnya di situ. Kawin sama nikah sama enggak? Iya dengar, makanya dibilang dia kalau engkau belum punya ikatan itu jangan kau bermain seleweng dulu nih sebelum nikah. Jadi mending kamu kawin daripada kamu kawin di luar nikah. Ini kata engkau ini Bang, ini berlaku untuk orang yang sudah nikah atau orang yang belum nikah. Gitu loh. Makanya ya, pas itu coba baca kalau engkau kawin untuk orang-orang yang sudah nikah, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ini artinya orang yang belum punya pasangan, ia tidak berdosa. Itu benar. Jadi, benar iya, yang sudah punya istri, kalau kawin lagi tidak berdosa. Apalagi? Mana yang punya istri nggak berdosa? Mana kata-katanya di situ? Yang terikat mana? Adakah engkau tidak? Makanya kata engkau ini kan pertama untuk orang yang sudah nikah. Nah, yang boleh kan? Kalau terikat nggak boleh kan? Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ini nasihat untuk orang yang sudah menikah. Nah, untuk nasihat orang yang belum menikah di ayat selanjutnya, tetapi mana ayat selanjutnya? Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Jelas kok ayatnya. Bang Kores, coba minta tolong buka dulu ayatnya biar kita bahas satu persatu. Ini Pak Sugi ini salah artian ini. Salah arti apa? Salah ngerti. Coba buka. 1 Korintus 7 ya? Iya, biar semua yang di sini baca nanti. Gimana dia salah untuk ini? Saya rasa dia salah tadi saya pikir tadi. Bang ini. Jangan pakai perasaan, suka sakit. Nah, silahkan lah, yuk lanjut. 1 Korintus 7 ayat 26 sampai 28. Aku berpendapat, ini firman Tuhan ya. Aku berpendapat. Ya, lanjut. Bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Mau ditafsir nggak atau lanjut? Lanjut itu, nggak perlu itu. Oke. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Nah, kalau dia udah nikah berarti nggak boleh cerai ya di situ ya. Kalau udah ada terikat berarti nggak boleh. Jangan mengusahakan perceraian, dia nggak boleh cerai itu. Lanjut. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Ini maksudnya ini yang belum menikah, tapi dia nyari pinggiran nih maksudnya gitu, main pinggiran. Maksudnya itu jangan. Itu maksudnya di situ tuh. Alhamdulillah. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Itu yang maksudnya itu yang masih gadis tadi, yang masih single tadi itu. Oh bukan, itu ini kan lanjutannya dia. Ini kan lanjutannya dia, baca lanjutannya dia ini. Tetapi dibaca dari ayat 26 deh. Nih dibaca ayat 26, benar. Jangan keluar ya. 26 dong. 27 baca dari ayat 26 dong, biar paham maksudnya. Lanjutan yang 2 dibaca di ayat 26 dulu, biar maksudnya ngerti. Ini kan aku berpendapat. Ya udah Statsugi dulu deh. Mengingat waktu kasih dulu Statsugi, woi Doni. Kue kasih dulu Statsugi gimana? Besar-besaran ngomong, suara lu ketilep, alat saya harganya mahal, ngerti? Iya, silakan ya. Lanjutlah sombong. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ini bisa kita tafsir. Kalau yang menikah tidak boleh cerai, tetap seperti keadaannya. Bagi yang belum nikah, tetap dalam keadaannya. Ya, ingat ayat 26 jangan dibuang itu. Harus tahu maksudnya. Tetapi kalau engkau kawin, nah ini, engkau tidak berdosa. Langsung lompat di ke-28. Oh, ayat 27 dulu, bentar, saya lupa. Salah. Ayat 27. Oke. Adakah engkau terikat? Iya, tadi lompat, salah. Oke. Aku yang ngomong, Ustaz Sugi. Aku mau bilang Bang Juma awas ketiduran. Iya, bentar. Adakah orang terikat pada seorang perempuan jangan mengusahakan perceraian?
Kaitkan dengan ayat 26. Betul. Artinya tetap dalam keadaannya. Betul. Ya? Jadi dia. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Ini masih dalam keadaannya. Ya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ini untuk siapa ini? Untuk orang yang di ayat 27. Ya, yang di ayat frase pertama. Nah, frase pertama, adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Gitu loh. Nah, untuk frase kedua, ini untuk frase kedua juga. Di frase kedua ayat 27, adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mencari seorang. Nah, makanya di frase kedua di ayat 28 dikatakan, tetapi orang yang ini di frase keduanya, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Ini untuk orang yang tidak menikah. Kalau dia kawin tidak berdosa. Ada apa? Ayat ini jelas kok. Mau ditarik apa lagi? Silakan Bang Juma. Sekarang giliran saya ya. Gini Bang Andi, mungkin yang lain juga mungkin bisa lah objektif lah ya kita ya. Kalau saya salah, koreksi saya. Ya, tolong ya. Jadi gini, silakan nanti juga yang bawah bisa nilai. Nih. Coba itu yang namanya ayat itu pasti berurutan terus ke bawah Pak Sugi. Perlu kau ketahui ya. Jadi kau nggak bisa lompat 26 langsung ke 28. Ya, jadi iya itu tadi saya salah. Tadi saya salah. Sabar dulu lah. Sabar dulu. Iya kan saya udah ngomong. Iya saya salah. Kenapa diulang lagi? Dulu tadi kau ngomong aku diam. Sekarang aku ngomong kau ngomong juga. Masih framing juga karena kamu masih framing. Aja lakunya. Kalau itu begini tadi saya itu apa kebablasan bacanya. Ya gini. Kan udah saya akui. Kenapa kamu framing lagi? Dengar Bang Andi, coba Bang Andi baca-baca pelan-pelan ya. Sama Pak Kores juga lah, sampein bro. Ini kira-kira yang 28 ini masuknya ke 26 atau 27 gitu saya tanya. Ini buat yang orang yang anak gadis apa yang buat yang sudah nikah ini? Tetapi kalau kawin coba objektif ya, jangan sampai ini ya, objektif. Ya objektif. Gini loh bre. Gua ngerti yang dimaksud Satsugi. Di sini kan ada dua klausa. Pertama, tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa. Yang kedua, dan kalau seorang gadis kawin ia tidak berbuat dosa. Klausa pertama untuk klausa pertama, klausa kedua untuk klausa kedua gitu loh. Ngerti nggak lo? Betul. Nggak bisa nggak gitu bang. Nah. Jadi yang jelas. Jadi gimana? Yang 26 itu udah close. Jadi gimana? Yang 26 itu udah close di situ, nggak ada sambungan karena dibilang dia di situ. Kalau engkau udah terikat, jangan kau. Enggak ini 28 ke 27, 28 ke 27, 26 udah nanti aja dulu itu. Iya. Jadi kayak yang kalau yang 28 ini fokus buat yang itu doang, yang buat yang belum ada istrinya. Gitu loh. Coba kau baca nih bang, janganlah engkau coba. Nah, terus kalau seorang gadis kawin dia tidak berbuat dosa, untuk apa ini? Kok tiba-tiba bahas kalau seorang gadis? Iya, nggak nyambung. Memang itu jadi 27 itu dibahas di 28. Ya enggak lah, yang sudah juga. Yang sudah nikah ataupun yang belum nikah dibahas di 28. Aduh, gimana? Dengar. Makanya saya bilang gini. Itu yang 26 itu udah close di situ. Kalau engkau udah punya ikatan sampai itu nggak boleh perceraian lagi, sudah sah di situ, jelas di situ. Nah, ini lihat ya, aku baca ya. Tetapi kalau engkau kawin nggak berdosa, ini adalah itu dari yang ini yang perempuan ini gitu loh. Aduh. Noise. Yang belum Muktamar itu muslim itu OKST. Tolong noise. Udah saya izin dulu. Jadi, ya saya mau balik dulu. Jangan dihilangkan ayat 26 deh. Kalau kita baca dari ayat 26 kita akan tahu kok. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat, ya, waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Yang sudah nikah tetap nikah, yang belum kawin tetap belum kawin. Coba gini aja lah dulu, Kores. Coba ayat 26 Bang Kores, baca BB dari ayat 26 Bang Kores. Apa sini sih? Perkap coba baca dulu. Sebenarnya kuncinya di data nomor 29. Situ kuncinya. Coba lanjut ke 29. Enggak 28 dulu, beresin dulu 28. Coba pelan-pelan. 29. 29. Coba lanjut. Bahaya ini 29. Nah itu. Ini kita baca dulu ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jedor. Jadi kawin lagi boleh karena seolah-olah tidak beristri. Itu kuncinya itu di situ. Makanya tadi di dalam Lukas 18, Yesus mengajarkan poligami. Jadi nggak usah ini, lo lipat ganda, mendapatkan istri lebih banyak. Diam langsung ya. Dengar.
Tunggu dulu lah. Jadi coba 28 ya, 28 dulu, satu-satu dulu. 28 itu kan pasti ada di kata-katanya. Terdiam ya. Ayo 29 gimana kita hapus aja ini? Enggak apa-apa. Kita hapus ini. Enggak 29 28. Oh, enggak apa-apa ya. Coba 28 dulu lah. Ya udah. Lanjut. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ya tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Apa? Lu mau ngomong apa? Berarti sebenarnya itu buat susah aja, itu maksudnya gitu. Kalau kita juga ya kawin itu bikin susah kan? Iya. Kalau yang sudah beristri kawin lagi bikin susah. Kalau yang belum nikah kawin bikin susah. Ya enggak begitu lah. Sebenarnya. Ya enggak lo, masa yang masih bujangan kawin. Makanya di ayat 27 nah, sekarang gini Pak seolah-olah sekarang tidak Pak Sugi, beristri. Maaf Pak Sugi. Pak Sugi nikah sekarang jadi susah enggak, pertanyaan saya? Ya udah kita entar dulu ya, jangan kabur dulu, Bre. Ini 29 kan lu mau turun. Enggak, Pak Sugi. Ini salam perpisah aja di sini, salam perpisahnya 29 dari Gurunda nih. Gurunda nih MVP loh, dua dalil sakti banget poligami. Coba. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Iya. Ya, Coba bawahnya lagi. Oh, lebih bawahnya lagi sampai mana, Mo? Lebih parah itu kalau dibaca terus ke bawah. Kalau ke bawah udah nggak nyambung ya, coba. Tapi ya udahlah, kalau mau lu nyoba ngeles ya udahlah. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Oh, pelit ini. Ini mah namanya ini nih apa? Kata perumpamaan itu. Coba. Perumpamaan ya. Paling enak tuh ngomong perumpamaan, Bre. Kelar perkara udah. Yang 30 maksudnya, 30. Paling enak gitu. Enggak, yang 30 saya bilang itu kan perumpamaan itu. Oke ya. Jadi tidak ada larangan poligami, justru disuruh itu. Enggak, coba gini aja dulu. Saya mau baca perikopnya dulu. Boleh enggak? Coba perikopnya dulu apa? Perikop. Oke, berapa ya? 1 Korintus. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Yang melakukan 1 Korintus. Itu Bang Kores sudah hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Iya, mereka mau baca. Mereka kan gitu, harus lihat gitu, harus lihat. 1 Korintus 7. Nih, gua nggak suka yang ada bacaan perikop tuh kecil-kecil dia soalnya. Tentang perkawinan, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ini perikopnya. Oke. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Iya. Mati maksudnya. Apa ya? Bukan, maksudnya perkawinan itu kok tentang perkawinan itu. Jadi Kristen, maksudnya itu gini loh. Ketika misalnya ada orang Islam, ya kan, dia murtad dan dia itu sudah beristri. Nah, kalau dia tetap ingin mempertahankan istri yang pertama itu boleh. Ya. Tetapi kalau dia kawin lagi pun tidak apa-apa. Begitu maksudnya. Ini loh, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Maksudnya itu menjadi Kristen baru. Oknumnya ada apa enggak masalahnya gitu loh. Saya enggak bahas Ocek Kaligis. Ngapain bahas oknum? Loh, saya enggak bahas oknum. Ocek Kaligis. Masalahnya itu enggak ada. Kita Kristen. Ocek Kaligis 10 istrinya. Saya enggak urus ada atau tidak, enggak urus. Saya hanya bicara apa yang tertulis. Kalau udah urus ya sudah, enggak usah dibahas. Saya enggak urus. Enggak ada poin berarti. Jadi kita bicara apa yang tertulis. Ternyata menurut Bible sendiri boleh poligami. Ya, dan tidak ada orang Kristen yang enggak urus. Saya enggak urus, enggak membahas perilaku orang di sini. Yang saya bahas adalah ajaran. Ya. Ocek Kaligis, gimana sih nih Ocek Kaligis? Gua kasih lihat nih orangnya nih. Istri Ocek Kaligis tuh, kita buka. Herdi istrinya berapa Herdi istrinya berapa? Ini Nah, banyak yang tahu. Ternyata Ocek Kaligis punya 10 wanita. Si siapa namanya dulu itu? Si Yang menjadi istri, ibu dari 20 orang anaknya. Jadi kalau kita bawa ke swasta, kalau masalah individu, oknum itu memang agak berat. Karena kenapa? Nah, itu dia. Depan rumahku ini. Karena saya nggak mau saya jelasin dulu. Ini yang persoalan dulu ya. Sabar dulu, saya luruskan dulu sama moderator. Yang minta
yang melakukan itu siapa? Ada tadi si Henso minta data, Si dikasih Henso, data saya gitu loh. tidak mau. Sebenarnya nggak mau, tapi Hanso minta data ya dikasih gitu. Lanjut. Gimana sih ini? Tuh. Dinda Kores, Dinda Kores bisa nggak baca original teksnya 1 Lukas menit. dan tadi 1 menit. Lukas 18. Lukas ya. Oh ya, oke. Sip. Tunggu Sembari 10 dulu, detik. kasih dulu Bang Hajo 30. ngomong dulu. Boleh kan? Lanjut. Iya. Ya, jadi merujuk Ya, ke ayat silakan. seperti itu. Paling bisa dihitung jari gitu loh. Tapi bagaimana di kalian yang Ya kami hukumnya ada, pelakunya udah pasti ada. Sama kayak kalian, hukumnya ada, pelakunya juga ada, kelar. ya tapi kan tidak bisa digeneralisir kalau dihitung Nggak ada tapi-tapi, bre, nggak ada tapi-tapi. Udah ada pelakunya, tadi lu minta nama, gua kasih nama, udah kelar. Lukas 18 nomor 29 sekarang. pun tidak akan merujuk kepada ayat-ayat di Alkitab, nggak sinkron gitu. Jangan Ya nggak tahu, pokoknya ada. Lu ngobrol aja mau sekaligus. Gua udah ngasih data itu. Ini gimana? Lukas 18:30 deh. Oh 30-nya oke. Oh lipat ganda. Ini nih. Pola plasiona. Pola plasiona itu kalau di Inggrisnya tuh multiple gitu, berlipat ganda atau dikali 2 gitu Gurunda. Ini ya. Pada masa ini juga, pada saat sekarang ini juga. Oh, ento Kairo. Tunggu dulu ininya Ledung. N itu di Inggrisnya biasanya in to Kairo. Nah, ini tuh bentuk objek. To Kairo. Definite artikelnya menjadi bentuk objek karena Kaironya ini objek di dalam waktunya di dalam si waktu ini gitu. Jadi di dalam waktu ini gitu. Artinya di dunia ini poligami boleh perintah. Iya, in the time Tauto. Wah, ditambah Tauto lagi. Tauto itu di waktu ini. Jadi bukan di sorga, bukan di Hades atau di apa Oranon. Poligami di situ di Lukas itu di mana tulisannya poligami. Jadi di Al-Quran juga ayat poligaminya nggak ada, bre. Kata-kata poligaminya nggak ada, tapi kita udah ngerti, udah gede soalnya. Kalau memang Itu Lukas bertanya sama Tuhan bagaimana cara mengikut dia. Ya, yuk Gurunda gas Gurunda. Aku udah ngasih data. Nih, kita bacain dulu ya. Iya, silakan. Nggak enak topiknya. Kenapa nggak enak? Nggak ada faedahnya, nggak ada esensi. Orang Kristen Loh, tidak melakukan itu masalahnya. Lah memang bukan Kristen. Memang bukan Kristen yang dijelaskan Yesus di sini memang bukan Kristen, Bung. Orang Kristen nggak melakukan. Jangan GR. Memang bukan Kristen yang dikasih jalan oleh Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Apa tuh? Itu Yesus berkata kepada muridnya. Yang atasnya mana? Yesus berkata, coba baca atasnya Yesus dulu, berkata kepada muridnya, bukan itu berkata kepada Kristen. Mana 100 kali lipat itu? Si Hanjo nggak jadi Doni nggak jadi pulang Itu Doni. Matius, ini Lukas. Ini kita Lukas. Kalau Matius 19:29 100 kali lipat itu di surga, bidadari itu. Iya, kalau ini di dunia istri nih. Bang Juma, sekarang ini juga pada masa ini juga. Kalau yang itu yang 100 kali lipat itu kan bukan cuma istri sebutin, tapi juga orang tua. Nanti kalau Bang Juma iya, orang poligami. 100 bingung tiap Bang mana bapak. Ya silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya jadi tuh ini kita sedang membahas tentang hiasan. Kalau Abang juga siapa bilang hiasan? Siapa bilang hiasan? Istri mendapatkan 100 kali lipat istri. Enggak, maksud aku ini bapak ketemu nanti bapaknya Bang Juma 100 juga sama ibunya. Gitu maksudnya. Ya, yang pasti berlipat kali ganda 100 kali. Istri mau ke mana? Nanti ibunya Bang Juma 100 dong, bapak Bang Juma. Nanti bapak. Ya enggak masalah, istri juga 100. Enggak masalah. Itu sesuai janji. Ini janji. Janji Yesus kepada Bani Israel. Bapaknya 100 bingung nggak? Pertanyaan aku dulu. Mana yang asli? Ya, ngapain bingung? Gini Gurunda. Jawabannya gini Gurunda. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu bre. Itu beres semua. Kita nggak perlu berdebat lagi nih. Semua juga nggak ada yang. Iya, intinya istri mendapatkan 100 kali lipat istri. Iya, Oke? Tapi di situ juga ada juga
bapak ibu di situ. Ya silakan aja. Nanti bapak ibu Bang Juma 100 ntar nanti bingung ntar. Iya silakan aja, kan itu bukan ibu nggak dipoligami, ibu nggak dipoligami, beda. Yang namanya dapat 100 kali berbeda. Dibuat di situ anak sama berbeda. Mau anda mau nangis seperti apapun yang jelas itu berbeda. Buka ayat di Matius 19 itu. Buka ayatnya, biar kita baca. Ada kok di situ disebutin bapak ibu. Iya, itu di surga. Dengarkan, itu di surga. Itu di surga. Itu di surga. Itu di surga. Tapi yang di dunia ini, tapi yang di dunia ini, yang di dunia ini apa? Yang di dunia ini apa? Ini akan menerima lebih banyak pada masa ini juga. Apa tuh? Barang siapa yang meninggalkan, barang siapa yang meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Poligami. Bukan. Nah, jadi counter berarti kau ibumu itu jadi dua dong berarti. Bapak ibu kan dibuat satu kan. Berarti poligami. Dua juga nih. Bingung kau cuma mana yang mana ibu. Ini poligami nih. Itu loh. Tulisan poligami, mana tulisan poligami? Aneh memang kau Bang. Masa kau bilang jadi poligami? Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda. Jangan histeris. Jangan histeris. Stop dulu. Siapa yang mau diskusi dengan Bang Juma? Satu-satu dong. Siapa? Diskusi saya. Ya udah, yang lain diam. Yang lain diam. Bapak ibu, karena ada bapak ibu di situ. Dengarkan mulutmu itu jangan kayak mulut perempuan mulutmu. Udah mulai fisik kan. Aku berkata kepadamu, mulut diam. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, kan ada pilihan, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lebih banyak pada masa ini juga, berlipat ganda. Istri kalau didapatkan berlipat ganda, dengarkan. Istri kalau didapatkan berlipat ganda, apa namanya? Apa namanya? Cukup. Ya. Enggak, jawab dulu. Istri kalau didapatkan 2 kali lipat, apa namanya? Lah itu bisa aja istrinya jadi 2. Ya kan? Iya, bisa jadi kan? Berarti poligami dong. Keluar. Kan tadi kan orang ada Tuhan. Dari mustahil bagi Tuhan. Berarti poligami dong. Dengar gini. Udah ya. Udah Anda sudah aku ya. Sekarang gilir aku ya. Dengarkan. Jadi kan kesimpulan 30 detik, dengarkan. Yesus memberikan istri berkali lipat pada masa ini juga kepada Petrus dan kawan-kawannya, bukan kepada kalian Kristen. Oke, silakan. Ini ya, Juma, coba kau besarkan lagi tadi, biar kita bahas. Si Quick, sebentar dulu, izin dulu. Quick, lu kenapa ngomong terus kalau orang ngomong Quick? Nanti aja, habis ini baru lu gantian. Ya, aku sebentar mau balik ini. Coba buka ayatnya. Buka dulu. Kores. Pura-pura kau nggak dengar. Enggak jelas. Enggak, itu gedein dulu. Enggak, gua dengar lagi makan, Bre. Ini udah gua buka ini. Ini udah gua buka. Kakak sayang, buka dulu, coba dia gedein dulu, jangan si Juma, aku udah bosan lihat Juma ininya wallpapernya. Coba ganti dulu. Gua robek lu dari kuping sampai mulut. Jadi orang Yahudi dan orang Islam itu ada ajaran poligami. Jadi di situ kalau tadi yang kita baca tadi ya, walaupun nggak kelihatan ayat nggak apa-apa. Itu ayat itu adalah mengatakan itu kalau engkau ya meninggalkan rumahmu ya atau bapak ibumu, itu bukan pilihan sebenarnya Bang Juma. Kalau itu udah tinggalkan semua, itu atau kan semua itu atau nggak bisa pilih-pilih. Jadi sekarang gini, berarti abang memaksakan pilihan dia jatuhnya ke istri gitu. Berarti sekarang abang udah pasti. Atau kalau dia tinggalkan istrinya? Enggak dengar. Berarti kalau dia tinggalkan istrinya? Aduh, parah. Enggak maksud aku begini. Itu abang udah bisa pastikan orang itu bakal ninggalkan istrinya doang, enggak ninggalkan ayah ibunya juga. Kalau dia udah keluar dari rumah. Ini dalam kitabmu. Nah, sekarang pertanyaan kau jawab. Ini dalam kitabmu loh. Sekarang kau barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda pada masa ini juga. Aku lagi jelasin ngomong. Kan gitu, enggak fair begini. Ya kan kamu nanya aku kan. Kamu kan bertanya. Bro Doni, makanya kalau kau jelaskan jangan bertanya, jelaskan aja. Siap. Nah, gini. Jelaskan aja, jangan bertanya. Jadi gini, kalau kita udah keluar dari rumah, kita tinggal pasti kita tinggalkan semua kan. Kalau kita udah keluar rumah itu nggak mungkin bapak ibu kita bawa, ya rumah kita gendong-gendong, ya kan? Itu keong namanya. Nah, habis itu anak istri kita juga, anak kita bawa, istri kita doang yang kita tinggalin. Kan nggak mungkin begitu kan?
Kalau udah kita meninggalkan rumah, pasti udah semua kita tinggalkan di situ. Bapak ibu kita tinggalkan juga, anak-anak kita tinggalkan juga, istri juga kita tinggalkan juga, ya kan? Nah, habis itu dapatnya katanya dulu, katanya kok cerdas, kan gitu. Kan cobalah kau artikan dulu ayat itu. Jangan kau ambil cuma istri doang. Kalau kau kayak gitu kau pilih-pilih berarti. Itu ada itu kesimpulanmu doang gitu loh. Kalau kau menyimpulkan begitu, aku juga bisa menyimpulkan sendiri gitu loh. Sekarang itu kan general semuanya. Ya kalau di rumah, masa cuma yang ditinggalkan cuma istrinya doang, ya rumahnya di bawah kayak keong, bapaknya juga di bawah. Nah itu, jadi coba kau pakai penalaranmu gitu loh. Dia curhat. Udah Don, curhat aja dia. Oke, udah. Doni udah, sekalian Banyuma lagi. Ya, lain diam. Kamu hanya merepet. Saya kasih data kamu ya supaya kamu paham, makanya belajar itu. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah ini suatu kewajiban membenci istri, anak, ibu untuk menjadi pengikut Yesus? Kan tidak. Kalau misalnya ini udah mulai lari-lari, fokus dulu kok masalah. Diam dulu ini sabar dulu. Seorang guru kalau dia mengajar, sebentar, Don diam. Offside. Seorang guru ketika dia mengajar, dia harus membuka cakrawala berpikir muridnya. Kalau muridnya itu tumpul otaknya, kalau otak muridnya itu tumpul, memang harus dibuka cakrawala berpikirnya. Stop dulu Banyuma, stop dulu. Don, tadi Doni dengerin dulu. Tadi Anda bicara nggak dipotong. Sekarang giliran Doni lo diatur nggak? Nggak bisa. Jadi giliran Banyuma dulu. Turunkan saya. Atau giliran kamu dulu deh. Giliran kamu yang ngomong deh, silakan. Kamu dulu yang ngomong, silakan. Dengar Kipli, kita fokus ke ayat ini tadi, ayat yang dibuka tadi. Kita fokusin, jangan kau lari kemana-mana dulu. Kau kan sering begitu kau nggak sanggup membantai itu lagi, kau lari kemana? Gimana gitu ininya? Kan nggak fokus. Kan saya lagi ngajar, saya kan lagi ngajar anak PAU. Nggak perlu ajaranmu. Kau untuk sengaja kau mau lari. Udah. Ya. Saya kan lagi ngajar anak PAU kan. Meninggalkan rumah katanya tinggalkannya cuma udah jangan kau curhat. Jangan kau curhat. Enggak itu yang otak jangan kau curhat. Gitu loh. Ya. Gantian yang bicara Don ya. Kamu itu besar nih. Jangan kau curhat kayak anak kecil. Turun aja kalau nggak sanggup. Jangan kau anak kecil. Bang Andi jangan kayak anak kecil. Jangan aku bilang nggak sanggup, cuman ya si ini. Yang nggak sanggup makanya kau mau lari. Enggak Kipli. Kau kan tadi kan kau nggak berani fokus ke situ. Coba saya kembali. Oke. Itu lu kau baik. Oke, thank you. Oke, padahal saya hanya ingin membantumu tadi itu, bro, supaya kamu nggak terlalu malu gitu ya. Jadi gini, aku berkata kepadamu, ini bukan kepada Kristen ya, bukan ya, kepada Petrus dan kawan-kawannya. Jadi kamu jangan komplain, ngerti? Aku berkata kepadamu Petrus dan ke-12 muridku yang lain, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya. Ingat, pada saat kemudian orang datang kepada kerajaan Allah, bisa jadi istrinya ikut, bisa jadi orang tuanya juga ikut, bisa jadi anak-anaknya juga ikut. Tapi kalau di antara mereka ada yang tidak mau ikut istrinya, lalu mereka meninggalkan istrinya demi untuk mengikuti kerajaan Tuhan, maka akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Itu maksudnya. Makanya saya kasih contoh yang tadi Lukas 14 ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah ini mutlak? Harus membenci orang tua, membenci istri, membenci anak untuk menjadi pengikut Yesus? Tidak. Bagaimana kalau satu rumpun semuanya mau menjadi pengikut Yesus? Berarti tidak semuanya harus dibenci. Karena anak istri juga ikut menjadi pengikut Yesus. Ngapain dibenci loh, mereka juga ikut. Begitulah maksudnya data yang tadi Lukas 18. Kalau istrimu tidak menginginkan mengikuti kamu untuk datang kepada kerajaan Allah, tinggalkan. Maka engkau akan memperolehnya saat ini juga berlipat kali ganda. Begitu maksudnya. Belajar itu pakai otak, jangan pakai nafsu. Nah, di dalam pengakuan janganlah ganti-gantian lah, kau lama kali. Udah. Kau kan suka monopoli. Sabar. Kita singkat aja. Sabar. Jadi di dalam Lukas 18 ini kebiasaan kau begitu, terus jadi lupa kan?
mana yang mau dijelasin tadi? Kau lari ke mana-mana. Jadi di dalam Lukas 18 ini Yesus mengajarkan mendapatkan istri berkali lipat di dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Lukas 18. Kalau ada yang tidak mengerti berarti orang bahlul. Demikian. Oke ya. Jadi gini Kipli. Jadi kalau kau bilang tadi itu ayatnya buat Lukas, buat Petrus. Jadi kenapa kau tanya ke aku? Hah? Kau yang jelas gitu loh. Kalau yang itu buat ini buat Petrus ya kau tanya ke Petrus. Jangan kau bilang ini ayat buat Petrus, ngapain kalian ngamuk-ngamuk? Lah kau ini nanyanya ke kita kan? Aneh kau ini kadang-kadang. Sama juga tadi kau bilang bisa jadi. Kata-kata bisa jadi itu kan hanya kau simpulkan sendiri. Lah, bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Yang namanya bisa jadi. Itu nggak masuk gitu loh. Kalau kau itu pasti kalau ngomong. Jangan kau bilang itu bisa jadi ini, bisa jadi itu. Bisa jadi. Kalau namanya bisa jadi itu nggak jelas itu. Semua itu insya Allah mudah-mudahan. Jadi nggak jelas juga semuanya gitu loh. Itu yang saya maksud itu. Jadi kau jangan pakai kata-kata bisa jadi, ya, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Lah itu kan asumsimu aja. Kau nggak perlu berasumsi di sini, maksudnya gitu loh. Paham? Jadi jangan kau berasumsi seenakmu aja. Kau simpulkan sendiri, kau giring sendiri. Jadi itu salah, nggak boleh gitu ya. Okay? Sudah. Siap. Aku mau izin turun ya. Lagi lanjut yang lain. Dengarkan dulu. Aku mau pulang. Nanti lanjut lagi di rumah ya. Nggak apa-apa dia mau turun, masih ada yang lain kok. Lagi nyetir. Oke. Yap. Lanjut. Jadi kalau saudara Doni tadi mengatakan, kenapa kau katakan itu kepada saya? Nah, sedangkan itu adalah untuk Petrus. Nah, karena memang poligami itu untuk Petrus dan kawan-kawannya. Kalau Kristen dilarang poligami, ya silakan aja. Kristen tidak boleh poligami. Yes, Kristen tidak boleh poligami. Tapi Yesus mengajarkan kepada Petrus dan kawan-kawan ke Petrus, boleh poligami. Apa buktinya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Boleh poligami. Kata siapa? Kata Yesus. Legalitasnya untuk siapa? Petrus dan kawan-kawan. Tapi Kristen lah, memang Kristen bukan pengikut Yesus. Bukan pengikut Yesus Kristen itu, pengikut Paulus Kristen itu. Jadi kalau pengikut Yesus, jelas barang siapa yang kemudian meninggalkan istrinya demi untuk mengikuti kerajaan Tuhan, artinya taat menjadi pengikutnya Yesus, tidak menjadi pengikut orang Farisi, maka meninggalkan istrinya akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Larinya ke Matius 19, nomor 29. Ternyata ketika bidadari itu dihujat oleh teman-teman Kristen, rupa-rupanya Yesus mengatakan begini, setiap orang yang karena namaku meninggalkan istrinya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Udah selesai. Ada ibu juga di situ Bang Suma. Ibu diterima 100 kali lipat sebagai kodrat seorang ibu. Bapak juga ada Bang Suma. Bapak diterima sebagai kodrat dan sebagai bapak 100 kali lipat. Ada anak Bang Suma. Anak diterima sebagai kodratnya anak sebagai 100 kali lipat. Istri diterima sebagai kodratnya sebagai istri 100 kali lipat. Orang tuanya 100, yes. Anaknya 100, yes. Istri 100. Begitu ganti. Masih mau ku datang besok. Lanjut. Gimana Bang Arzi? Ya tadi si Quick tadi ngomong terus, silakan ada yang mau ditanggapi giliran Anda bicara. Orang ngomong terus. Silakan Bang. Quick atau Hanso. Silakan. Ada komentar? Silakan. Enggak ada komentar. Karena apa yang diomongkan panjang lebar tadi, orang Kristen tidak ada yang seperti itu gitu loh. Jadi nggak ngerti apa yang dimaksud dia itu ngomong. Cuma ngomong iya, apa itu. Karena itu memang bukan untuk Kristen bro, itu untuk Bani Israel, pengikut Yesus. Oke, Kristen memang enggak. Kristen itu cukup satu istri, yang penting di dompet banyak kondom, kan gitu Bung. Lanjut. Lu kenapa ketahuan, So?
Ya itu aja dia itu kadang. Kalau apa narasinya itu kadang nggak dipikir gitu loh, asal ngocos. Memang Ya, nggak nggak ada apa-apa. Bang, memang nggak ada Kristen istrinya 2, Bang. Secara apa ini? Depan rumahku Bang Andi, depan rumahku Bang Andi ini. Dengar dulu. Rumah pas depan rumahku. Namanya Kalau secara agama memang nggak ada. N. Jangan Nah, sebut, aku juga udah kenal itu. Oh ya? Kalau secara kedagingan banyak. Namanya juga manusia ya toh. Nggak ada manusia sempurna. Artinya, Sekalipun begini, bro. di Islam Bro, malah Bro ya, Enzo, gimana? dengerin. Kalau kami di Islam Hmm. ada solusi boleh poligami, tidak berdosa, memenuhi syarat tertentu, sangat ketat. Kalau Kristen, kalau sampai dia istrinya melebihi dari 1, gimana resikonya? Silakan. Gini, di kalian aja berbeda-beda. Gak usah kalian, Anda aja dulu, jangan ditanggapi kami, Anda aja dulu. Tadi kan bilang kalau mau poligami harus izin istri. Padahal di Ustadz kalian bilang nggak perlu izin istri. Nah, itu mana yang benar gitu loh. Ya udah jangan ditanggapi dulu, nanti dijelaskan. Sekarang apa resikonya kalau Kristen ini beristri melebihi dari 1? Interan aja dulu, silakan. Oh, ya berdosa di mata Allah, di mata Elohim. Kalau berdosa itu artinya Lidahnya kalian pakai kata Allah. Kan kalian mau klaim itu. Jadi mohon maaf. berdosa ya. Oke, berdosa. Saya nggak usah sebutkan berapa persen Kristen yang berdosa ya. Oke. Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Baik, terima kasih. Sekarang tadi mengenai perceraian lagi kembali. Oh, gantian jawab dulu yang pertanyaanku. Kenapa? Kenapa di antara kalian dalam poligami satu mengatakan boleh boleh izin istri, satu lagi mengatakan tidak usah izin. Nah, mana yang benar? Siapa yang ngomong tidak boleh izin istri? Siapa? Maksudnya kalau nggak perlu izin istri. Ya siapa yang bicara begitu? Datanya mana? Ustadz. Ustadz siapa? Udah Ustadz terkenal. Ya siapa? Nanti ku DM, jawab dulu aja. Ya nggak bisa saya jawab kalau nggak ada data, nggak bisa. Nggak enak lah. Ya nggak apa-apa, nggak usah takut. Kau tahu sendiri lah. Ya siapa? Udah jawab aja. Ya nggak bisa saya jawab dong, nggak boleh dijawab kalau nggak ada data. Ini. Soalnya itu kalau poligami aturan Islam itu harus izin istri pertama, nggak boleh, tidak. Kalau gitu Nggak aku boleh. buka data aja deh ya. Buka datanya ya. Ya buka datanya silakan. Ini data pribadi lo ya, bukan data Al-Quran dan hadis ya, bukan ajaran Islam. Oke? Ceramah Ustadz bro. Ya udah mana? Dia berdasarkan apa? Ustadz siapa? Bentar. Ya silakan. Tapi ada nggak yang ngomong begitu? Nggak ada, gua nggak pernah denger. Typing dong teman-teman. Nah itu tuh. Iya, iya. Yang titik-titiknya panjang. Apa itu? Ya, yaudahlah kalau memang nggak mau dijawab, memang berat ya sudahlah skip aja. Tanda yang berat Anda bawa, makanya jangan bawa statement itu kalau tidak ada data. Tuh, ini datanya udah kita sama-sama tahu gitu loh. Nggak bisa begitu, saya nggak tahu. Sudah skip aja lah. Soalnya memang gimana ya? Ya ngeri-ngeri sedap gitu loh bahas kalian ini. Makanya kita harus. Ada yang ngomong doang ya, saya nggak bisa loh diskusi kalau ngomong doang gitu loh. Udah ganti topik, tanya aja. Ganti topik ya, berarti Anda dicabut ya. Oke, baik. Sekarang topik apa lagi yang Anda mau bicarakan? Yang Anda kuasai aja deh. Apa? Bang Hadi. Ya. Bang Hadi. Ya. Saya mau tanya kepada saudara Henzo. Henzo tadi yang barusan bicara ya? Ya. Henzo, ada tidak yang bisa membantah kehendak? Ada nggak yang bisa membantah kehendak Tuhan? Maksudnya membantah dalam hal apa dulu? Kalau dalam ya, kalau Tuhan perintahkan terjadi. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu atau Tuhan menginginkan sesuatu, ada nggak yang bisa membantah? Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Oke. Nah sekarang dikatakan di dalam kitab saudara Efesus 5 nomor 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yes. Kalau suami mau beristri, apakah bisa kehendaknya itu dibantah oleh istri?
Maksudnya mau menikah lagi? Iya. Nggak bisa dong. Kan Mana? Kenapa bisa? Tapi kan dalilnya tadi. Dalilnya tadi. Wah, ayat favorit Kores itu. Kan dalilnya tadi. Iya. Kan ada jelas. Itu dalam hal tidak boleh melanggar hukum-hukum Allah. Kalau suaminya mana hukum Allah cukup satu istri? Mana hukum Allah cukup satu istri? Tunjukkan ke saya. Ada nggak? Ada. Mana coba tunjukkan ke saya sekarang. Kutunggu sampai 5 tahun kalau ada. Aku kan. Iya silakan. Ah silakan. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ya. Mereka bukan lagi dua, tetapi mereka ada satu. Mana cukup satu istri mana? Mana cukup satu istri mana? Mana? Ya kita orang Kristen mengimani satu istri cukup gitu loh. Mana dalilnya cukup satu istri mana? Cukup satu istri itu hanya ada di Islam, pawahida. Hanya ada di Islam. Di Kristen mana dalilnya cukup satu istri mana? Jangan kabur. Maksudnya jangan melebar. Narasi awalnya boleh nggak? Mana? Istri kan harus tunduk sama suami. Nah, istrinya terus diminta suaminya berbisik, "Sayang, papa mau nikah lagi." Bisa nggak seorang istri menolak kehendak sang Tuhan tadi? Boleh nggak? Loh, jadi itu sudah melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Hukum yang mana? Mana hukumnya cukup satu istri mana? Tunjukkan ke saya. Mana hukumnya? Tunjukkan. Oke. Paham waktumu. Jadi saya menikah lagi kalau ada dalilnya di Kristen cukup satu istri. Percaya sama kalian. Tunjukkan. Mana? Ketika dikatakan perceraian itu tidak akan terjadi ketika maut yang memisahkan, itu sudah memisahkan cukup satu istri. Cerai itu bukan poligami. Tunggu dulu. Poligami nambah istri, cerai buang istri, gimana? Mana? Ya, di situ kan sudah menguatkan. Tidak ada yang dapat memisahkan selain buka 1 Timotius 2 ayat 3 Bang Juma. Jadi berapa? 1 Timotius 2 ayat 3. Itu jawabannya. Itulah yang baik dan menyenangkan hati. Apalagi di situ ya, penyelamat kita. Setiap doa seperti itu baik, menyenangkan hati. Penyelamat kita. Hal yang demikian itu baik. Apa di situ? Apa? Menolong bagi suami. Apa? 1 Timotius kan? 1 Timotius 2 ya. Tidak. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan juru selamat kita. Apa? Mana? Cukup satu istri mana? Cukup satu istri mana dalilnya? Kita tunggu dalilnya. Istri harus tunduk kepada suami seperti dia tunduk kepada Tuhan. Jadi kalau suami mengatakan aku mau menikah lagi, istri harus tunduk. Bang Juma bukan 3 Bang Juma. Ya kalau kalian ada 4 plot. Ini mana dalilnya? Mana dalilnya cukup satu? Mana? 1 Timotius. Halo. Sabar, aku nggak hafal. Mana dalilnya? Sabarlah. 1 Timotius 2 berapa? 3. Nomor Timotius 3. 1 Timotius 3 berapa? 2. Timotius 3. Data nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Memang gitu. Karena itu yang boleh diangkat sebagai pemimpin jemaat haruslah orang yang hidupnya tidak bersih. Ini yang pemimpin. Emang kalian pemimpin jemaat semua? Ini Anda pemimpin jemaat? Soal jemaat pemimpin ini. Bukan aturan umum ini. Diam Suma, kau nyakitin kali ketawamu. Ya mau gimana lagi orang tertawa kan lucu. Hanya ada di dalam Al-Quran yang mengikat seluruh umat Islam, pawahida. Cukup satu istri. Di tempat kalian gak ada. Markus 10 6 ayat sampai 8 buka. Markus 10 lagi. Markus 10. Anda mau kemana-mana? Markus 10. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lah iya. Aku
dengan istriku yang pertama satu daging, aku dengan istriku yang kedua satu daging, aku dengan istriku yang ketiga satu daging, yang kelima satu daging, yang keempat satu daging, yang ketujuh satu daging. Apa masalahnya? Mana yang saya minta cukup satu istri. Jadi dalam pernikahan Kristen itu diajarkan kesetiaan, gitu loh. Dalilnya yang ku minta, dalil yang saya minta, Bung, dalil. Jangan kalian mau mengenakkan kuping istri. Oh, di kitab kita cuma satu istri. Suamimu tidak mungkin beristri lagi. Nah, tetapi tempat ibadah pun jemaatnya pun diambat, kan gitu. Gimana sih abang ini? Sampai tai lalatnya pun ditahu. Oke, tunggu dulu ya. Anak SD, silakan. Peraturan yang dibuat tidak cocok gitu loh. Dikasih peraturan anak SMA gitu loh. Hal-hal remeh-temeh kayak gini tidak perlu pakai dalil. Orang Kristen bego sekalipun. Kalau nggak perlu kan? Mana dalilnya? Sedangkan Yesus tadi sudah kita tunjukkan Lukas 18 memerintahkan, memberikan solusi poligami, mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Apalagi Tuhan tidak menciptakan Adam dan Yanti. Tuhan tidak menciptakan Adam, Yanti, Hawa dan Siti. Ya, jadi cukup Adam dan Hawa. Di situ ada sudah cukup, gitu loh. Dalilnya udah cukup. Nggak ada Adam dikasih istri. Jadi kayak begitu maksudnya. Ya. Jadi kayak begitu maksudnya. Jadi poligami itu karena satu orang aja gitu. Nggak dikasih. Jadi itu alasannya. QF gitu kan. Jadi itu alasannya sampai poligami itu cukup satu istri. Itu tentang kesetiaan dalam Kristen. Tidak setuju poligami karena poligami itu sudah tidak setia kepada pasangan. Ya, itu camkan. Nah, pertanyaan. Sekarang begini. Mana? Aku punya banyak temen ya. Aku tanya, kau mau nggak dipoligami? Gila najis katanya. Nah, gimana tuh? Berdosa nggak dia? Dan itu nggak satu dua orang yang aku tanya. Jadi itu melanggar hati nurani wanita. Iya. Oke. Jadi kalau saya tanya dulu sama saudara Henzo. Henzo, anakku yang cakep, saya tanya dulu. Kamu membantu istrimu itu taat kepada Allah, pada Tuhan, atau membantu istrimu untuk egois di dalam menyikapi hidup ini? Kita tanya dulu sama itu saling melengkapi, saling menolong, saling melengkapi, ya. Saling apa? Ya saling menolong, saling membangun iman. Saling menolong. Kalau ada perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku, apa yang kita ajarkan kepada istri? Maksudnya? Iya, kan perintahnya Tuhan pencemburu. Tapi Anda lebih menghargai manusia berupa wanita daripada Tuhan yang pencemburu ini. Oh tidak, Tuhan tetap nomor satu. Baru Tuhan ada berapa? Ada satu. Kenapa dibuat menjadi tiga? Tiga itu pribadinya bisa dibedakan, tidak terpisah. Ya sama. Saya juga cuma punya satu istri, tapi ada tiga istri, tapi pribadinya aja yang tiga. Tapi pada hakikatnya ada satu. Itu justru saya yang mengatakan itu akal-akalan lu, karena Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Parah, menghujat poligami, tapi Tuhan dipoligami. Parah. Mana? Loh, Tuhan itu ada berapa? Satu. Tuhanmu ada berapa? Satu. Yang mana? Yang di antara satu itu? Yang mana? Yesus. Mana Tuhanmu yang satu? Terus Bapak gimana? Itu Bapak itu sang surga. Bapak itu penamaan. Manusia bisa menyebut sang surga. Bapak itu istri pertama. Istri kedua menjelma. Itu jelmaan istri pertama. Pandai-pandaian. Apologet gurunda kayak begini kualitasnya, ya Allah. Lah iya, kamu membawa sebuah narasi yang tidak ada datanya di dalam kitabmu. Mana dalilnya satu istri? Nggak ada. Kamu tidak mau menduakan istri.
Oke, mana dalilnya cukup satu Tuhan? Ada satu Tuhan, tidak ada ilah lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan yang pencemburu, tapi dibikin Tuhan baru. Ada perintah jangan membuat Tuhan baru, tapi bikin Tuhan baru. Ada perintah boleh poligami, tapi nggak boleh poligami. Itulah Kristen. Coba. Itu lucunya Kristen. Perintahnya jangan menduakan aku, menduakan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Dan mengenal aku sebagai utusan. Ngawur. Ayo. Dan mengenal Yesus. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yang engkau utus. Kamu kenal nggak? Ya kenal dong. Kenal dong. Kenal nenekmu kiper. Ayo mari kita uji. Mari kita uji. Anda yang mengenal Yesus atau saya yang mengenal Yesus? Oke. Mau enggak? Berani enggak Anda? Oke. Siapa Yesus menurut Yesus? Jawab. Yesus adalah guru, Yesus nabi, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus dia mengatakan Bapa? Dirinya adalah Bapa. Di mana? Banyak, aku dan Bapak adalah satu. Apa yang Bapak punya, aku punya. Aku dan Akhi Sugi adalah satu. Apakah aku adalah Akhi Sugi? Memang kamu bukan. Kakek kamu kan bukan. Memang bukan. Nah sekarang engkau mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Apakah Bapak artinya satu dengan Yesus? Muter-muter terus diskusi ini udah basi. Ya makanya kamu jangan gila dong. Tuhan menginginkan jangan diduakan. Kamu menduakan. Sementara Tuhan memberikan, dengarkan, sementara Tuhan tidak pernah melarang poligami, Anda justru melarang poligami. Anda sadar tidak? Saya mau tanya sama Anda, Yakub istrinya berapa? Yakub istrinya berapa? Apa? Yakub istrinya berapa? Yakub istrinya berapa? Loh itu nggak urusan, itu orang perjanjian lama, ngapain kau urusin? Makanya nenekmu kiper. Saya tanya Yakub istrinya berapa? Ngapain? Itu belum. Itu kan saya mau tanya, Tuhanmu yang Yesus itu berasal dari istri yang keberapa? Itu maksudnya. Ayo. Nangis. Kalau Yakub tidak poligami, dengarkan. Kalau Yakub tidak poligami, adakah Yesus itu bisa lahir? Bisa. Jangan tahu lah. Jangan sok tahu. Dia dari mana? Dari mana Yesus kalau tidak poligami? Yakub tidak poligami, Yesus lahir dari mana? Ya, nangis saja kau. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kamu jujur dulu. Saya tanya samamu, jujur. Kalau kamu masih bisa waras, pasti kamu jawab dengan jujur. Yesus itu berasal dari keturunan istri Yakub yang keberapa? Maria itu keturunan Nabi Daud. Gak usah kau tanya. Saya tanya. Saya tidak tanya Maria. Saya tanya Tuhanmu. Tuhanmu Yesus itu berasal dari keturunan istri Yakub yang keberapa? Dengar ya, Maria itu hanya dipinjam rahimnya. Saya tidak tanya Maria, yang saya tanya Yesus Tuhanmu. Yesus Tuhanmu yang manusia itu berasal dari istri Yakub yang keberapa? Terus poinnya apa? Mau tahu isi keberapa? Istri 1, 2, 3, poinnya apa? Ya supaya kamu tahu bahwa yang kau sembah itu buah dari poligami. Oh terus? Terus apa? Terus? Kenapa emang? Enggak. Sekarang kamu sadar enggak? Kamu sadar enggak? Tunggu. Kamu sadar enggak bahwa Yesus itu adalah buah dari poligami? Kita kan enggak dijelaskan di situ, enggak didetailkan. Yang pasti enggak ada poin yang kamu tanyakan ini. Enggak ada poinnya. Aduh, parah ini Oten. Menghujat poligami sementara sembahannya berasal dari percikan poligami. Gimana ceritanya? Andai saja kok ngawur pula? Saya tanya samamu. Anak Yakub ada berapa? Saya tanya samamu. Anak Yakub ada berapa? Saudara Henso, anak Yakub ada berapa? 12. Dari berapa istri? Nggak tahu.
Alah, kayak gitu aja nggak tahu. War, mind blowing. Pada nggak tahu. Allahu Akbar. Kamu kalau kutanya, kitab Daniel ditulis dari anak istri keberapanya Yakub. Yesaya ditulis dari anak istri keberapanya? Yeremia. Poin. Pertanyaanmu ada poin. Tunggu. Kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis dari anak keturunan dari istri keberapanya Yakub. Pahami, semua kitab yang ada dalam genggamanmu itu semua tulisan dari anak hasil poligami Yakub. Kalau Yakub tidak poligami, tidak ada kitabmu. Kalau Yakub tidak poligami, nggak ada Tuhan Yesusmu. Masih mau kau datang besok? Oh, itu. Cepet banget kalau pikiran kayak gitu. Nah, coba kau jawab. Apakah mungkin sesuatu yang kamu hujat berupa poligami yang kau katakan itu adalah perbuatan tercela akan melahirkan kebaikan, sedangkan faktanya kitab yang kamu tenteng itu semua adalah catatan dari anak-anak hasil poligami? Masih mau kau datang besok? Mana ada? Masih mau kau datang besok? Istrimu berapa Zuma? Zuma berapa istrimu? Mana? Istrimu berapa Zuma? Mana? Marah. Saya tanya dulu. Daniel ditulis oleh siapa? Gak usah tanya, Enzo, gak usah ini. Mau tanya dulu. Daniel ditulis oleh siapa? Zuma berapa istrimu Zuma? Kalau saya mau tanya. Daniel ditulis. Yang jelas Yesus masih mengalahkan saya. Yesus istrinya 2, saya baru 1. Gimana? Itu sudahlah, jangan kalau kau punya. Kok sudahlah. Hei, kenapa jadi sudah? Kamu jangan fitnah. Yesus punya istri 2 lebih banyak. Yesus itu kau anggap nabi kan? Nabi bukan? Kau hina. Adakah di Al-Quran itu Isa itu? Masa Yesus menikah dibilang hina? Yesus mati terkutuk itu baru hina, Bung. Bro, buktikan dalilnya. Gimana Yesus menikah? Buktikan dalilnya. Mana dalilnya Yesus tidak menikah? Loh, mana dalilnya? Kamu yang buka bicara ya. Mana dalilnya Yesus tidak menikah? Mana? Saya tanya kamu. Mana dalilnya Yesus tidak menikah? Saya mau tanya sekarang, kamu berapa istri? Mana dalilnya? Mudah-mudahan istrimu dengar Zuma. Kalau kamu mau menikah, kamu bilang sekarang kau bilang di media sekarang ini. Aku mau menikah lagi gitu istriku. Pasti saya pernah bertanya. Dengarkan, enggak. Kamu salah. Aku pernah bertanya. Ini pengalaman saya. Dengarkan. Roni, dengarkan. Apa kata istri saya pada saat saya minta izin untuk poligami? Apa kata istri saya pada saat saya minta izin poligami? Apa kata beliau? Aku mencintaimu, Abah, tapi aku lebih mencintai Allah. Aku menyayangimu, Abah, tapi aku lebih menyayangi Nggak ada perempuan Tuhanku. yang mau dipoligami. Itu istrimu. Jangankan poligami kalau istrimu. Saya ini malah istrinya yang melamarkan. Ini di tempat saya ada istrinya yang melamarkan malahan. Dari miliaran orang. Yang penting ada. Mau ada berapa yang penting ada. Ini ada yang melamarkan, malah istrinya yang melamarkan. Tetangga saya. Oke, sekarang kembali kepada tema. Tolong tunjukkan di mana Tuhan murka. Di mana Tuhan murka di dalam kitabnya orang Yahudi dikarenakan orang itu poligami. Di mana? Tunjuk satu ayat saja di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan murka oleh karena poligami. Di mana itu tertulis? Tidak ada. Yang ada justru Tuhan membolehkan poligami tanpa batas di dalam Bible. Iya. Mau saya tunjuk ayat? Saya kasih ayat mau. Mau saya kasih ayatnya? Kalau Tuhan membolehkan poligami tanpa batas. Silakan. Oke.
dengar. Oke. Larang poligami. Oke, kalau ingin dengarkanlah, saya tunjukkan ayatnya, dengarkan. Orang Nabi Muhammad juga mempunyai ini kok. Kalau nggak mau berhenti ngomong ya, suara kamu ketindih, nggak ada apa-apanya dengan suara saya, ngerti? Ya, di dalam 2 Samuel 12 ayat 8, beginilah firman Tuhan, telah kuberikan istri tuan rumahmu, orang Yehuda dan orang Israel. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Poligami tanpa batas di dalam Bible. Ya, jelas. Ya itu kan orang ya. 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri tuan rumahku ke dalam pangkuanmu, orang Yehuda dan orang Israel. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Poligami di Bible tanpa batas. Silakan. Itu kan kami tidak mengimani itu, bro. Wah, kitanya sendiri gak diimani. Ya jelas, kamu nggak ngerti. Parah ini Kristen parah ini, udah. Kitanya sendiri gak diimani, aneh ini. Kamu nggak ngerti Nggak ngerti apa? Tulisannya seperti itu. Ya, bahkan di dalam kitab orang Kristen itu, ya poligami itu diatur. Contohnya di dalam kitab Ulangan 15, ya di dalam kitab Ulangan 21 ayat 15 itu poligami diatur di situ. Bahkan di 2 Samuel 12 ayat 8 sangat jelas sekali, ya Daud itu sudah dikasih istri-istri tuannya, tapi masih kalau belum cukup semuanya itu akan ditambahkan lagi. Jadi di Bible itu poligami tanpa batas, tapi Kristen malu untuk mengakuinya. Bahkan di dalam 1 Korintus 7 ayat 26 sampai 28 poligami dibolehkan. Tapi seorang Kristen tidak bisa kita tanya untuk membuktikan di mana larangan poligami di dalam Bible. Satu orang Kristen pun tidak bisa menunjukkan di mana dilarang poligami. Kalau Anda mau keras-kerasan ngomong, suara Anda saya tindih. Karena ayat saya ini mahal. Suara Anda tidak terdengar, di saya tidak terdengar. Ya mau ngomong apa kamu nggak terdengar, kawan. Ya, jadi poligami di Bible tanpa batas. Bahkan tanpa adanya poligami, Yesus tidak mungkin ada. Poligami, silakan kamu mau poligami kamu kawin 100, boleh tanya dulu istrimu berapa sekarang, bro? Istri saya 1 saja. Suaranya ini kok suaranya kayak suara istri sih. Kamu laki perempuan? Ini suara ini sih yang banyak ngomong tadi itu, berapa istrinya? Cuma sudah ngaku tadi istrinya cuma 1. Udah orang banyak perempuan sekarang tanpa suami. Kamu juga ikut-ikutan mau jadi perempuan. Udahlah sayang, kau jadi laki-laki aja. Kalau berdebat yang bagus lah. Berdebat kalau mau debat yang iya, saya tanyakan samamu, dengarkan saya tanya samamu kan. Yesus itu berasal dari keturunan istri yang keberapa? Saya tanya baik-baik kan. Yesus itu berasal dari istri yang keberapa dari Yakub? Ya kau aja yang jawab sendiri lah. Kenapa lagi? Nah itulah kamu. Loh, kita kan harus buka dulu Alkitab kita ini. Kalau kamu ini kan dan kamu akui tidak bahwasanya Yesus itu berasal dari hasil poligami? Kamu akui nggak? Enggak, jujur dulu, jangan kau serang-serang poligami. Jangan kau serang-serang poligami, tapi Yesus sendiri berasal dari hasil poligami. Artinya Maria, Yusuf, itu kamu bawa ke urutan yang lama itu. Jangan. Dengarkan saya. Kalau kau menghujat poligami, sekarang pertanyaannya adalah. Sekarang saya tanya, siapa yang menghujat poligami sih? Berarti poligami itu boleh kan? Bukan sesuatu yang tercela kan? Loh, bagi kalian kan bisa. Silakan saja. Jangan bagi kalian. Saya tanya, Tuhanmu berasal dari hasil poligami, betul atau tidak? Tidak lah. Lah, Yakub istrinya berapa? Yakub istrinya 3. Yakub istrinya 3. Aduh, kamu ambil air 1 sendok, masuk kamar mandi, kau cebok pakai air 1 sendok. Jangan berdebat.
Kita dan mau berdebat. jawab seperti itu, kita harus buka dulu pakai dalil lah. Kita baru kita baca di Alkitab. Gitu. Ya udah baca di Alkitab, bacalah. Iya, oke lah. Nah, bacalah. Oke. Baca. Sekarang maksudnya tanya istri Yakub sampai menjurus ke Yesus itu apa? Ya karena Yesus tuh gimana sih? Kalau Yakub tidak poligami, Yesus nggak ada. Nah, kalau Yakub tidak poligami, kita perjanjian lama nggak ada. Ya, karena kita ini kan berbicara aturan. Kan kita ini kalau poligami nggak ada, Tuhanmu nggak ada. Kita berbicara aturan kan ini cuma ya. Aturan apa? Coba kau tunjukkan aturannya. Di mana aturannya cukup satu istri di dalam Bibelmu? Mana aturannya? Tunjukkan ke saya. Aturannya di hati istrimu coba. Tar dulu. Mana? Mana dalilnya di dalam kitabmu cukup satu istri? Mana? Dalilnya di hati istri-istri cuma. Istri-istri itu menangis. Cuma. Tadi aja kau bilang tadi, wah kau ngomong ke istrimu apa? Istrimu bilang mana dalilnya di dalam kitabmu cukup satu istri mana? Gak usah kemana-mana dulu. Dalil katanya aturan. Tadi sudah dikasih mana dalilmu cukup satu istri? 1 Timotius 3 itu untuk imam, bukan untuk semua orang, itu untuk imam. Itu pemikiran anak-anakmu. Baca dalilnya ya. Baca dalilnya ya. Kurobe juga mulut kau nanti ya. Karena itu pemilik jemaat. Dengarkan. Dengarkan. Karena itu pemilik jemaat. Apa itu pemilik jemaat? Episkopos. Apa itu? Bukan pemilik. Uskup. Penilik. Iya, itu uskup. Itu pendeta. Uskup. Oke. Zaman itu belum ada uskup. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Iya. Haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Suami dari satu. Kau tahu artinya apa? Jangan kau asal tafsir itu kitabnya orang. Kau tahu apa artinya? Ini dalil seorang pemimpin. Kau tafsir seenak. Udah itu kitabnya orang. Seorang pemimpin jemaat harus orang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Itu artinya apa tahu nggak? Itu penilik. Itu penilik. Sekarang saya tanya samamu, mana dalilnya jemaat gereja cukup satu istri? Mana dalilnya jemaat gereja? Boom. Saya tanya dalilnya. Saya tanya anakmu. Dalilnya itu sudah dalilnya. Mana dalilnya cukup satu istri? Mana dalilnya cukup satu istri? Apa lagi kau mau cari? Ini dalil untuk pemimpin jemaat cukup satu istri. Kita dituntut ya. Anakmu dipoligami, setuju gak? Itu berbicara tentang kekudusan. Aduh, dasar manusia kecoa. Ini dalilnya. Karena itu penilik jemaat di dalam bahasa, dengarkan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan episkopos. Episkopos itu artinya pengawas jemaat. Artinya uskup. Cuma kita sebatas pemimpin jemaat aja dituntut seperti itu, ya, dituntut seperti itu. Sekarang, karena itu pemilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Saya minta dalilnya cukup satu istri itu mana? Mana dalilnya cukup satu istri? Mana dalilnya cukup satu istri? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini kalau di Islam dalilnya jelas, Allah ta'adilu fawahida. Allah ta'adilu
fawahida. Allah ta'adilu fawahida. Allah ta'adilu fawahida. Dalilnya cukup satu istri, jelas di dalam Al-Quran. Maka nikahilah satu orang saja. Maka nikahilah satu orang saja. Mana dalilnya di Kristen cukup satu istri? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan saya cukup satu istri. Nggak ada dalilnya. 1 Timotius 3 nomor 2 itu untuk uskup, untuk pengawas jemaat atau penilik. Di dalam bahasa aslinya disebut episkopos, artinya uskup atau pemeliharaan atau penilik atau pengawas jemaat itu harus cukup satu istri. Itu untuk pengawas atau uskup. Tapi untuk jemaat tidak ada data cukup satu istri. Begitu tante. Kok tak ada data ini dulu? Gantian dulu, stop. Kamu cuma jangan tafsir. Stop dulu Pak Roni. Gini dulu. Masih mau aku datang besok. Stop dulu. Gantian bicaranya. Udah malas saya. Bro, nggak ngerti, malas. Gantian bicara. Anda Bang Juma bicara, lu bicara juga. Gitu loh. Jadi nggak nyambung. Tadi pertanyaannya tadi, mana dalilnya cukup satu istri, ada atau tidak? Itu loh. Loh itu tadi itu sudah saya Yang mana? Yang mana? Coba terangkan, saya kasih waktu 2 menit. Terangkan, silakan. 1 Timotius 3 ayat 2. Sudah tadi loh, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Nah, mana jemaat cukup satu istri untuk jemaat mana? Sekarang saya tanya, penilik jemaat itu kan mau dipilih, ya. Ya, mau dipilih penilik jemaat, ya. Dipilih dari jemaat, artinya itu dituntut seperti itu. Apa omong? Sekarang penilik jemaat dari mana asalnya? Kalau jemaat yang dipilih yang satu istrinya, oke? Tapi yang lain yang banyak istrinya jangan dipilih, cukup yang satu istri. Nah sekarang mana perintahnya cukup satu istri dalam agamamu mana? Oleh sebab itu Zuma, kenapa dipilih hanya satu istri? Karena memang nggak boleh. Nggak boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya nggak boleh? Sedangkan kamu sendiri mau merubah diri jadi perempuan supaya kau jadi istri juga kan? Udahlah kamu yang banyak mulut kayak perempuan kamu Zuma. Kau berani kan? Nah, kamu itu ngomong aja kamu. Kau berani kan? Mana dalilnya? Dalilnya cukup satu istri. Mana dalilnya cukup satu istri? Dalilnya cukup satu istri mana? Mudah-mudahan istri menonton. Saya tanya, kamu berani nggak kawin lagi? Saya tanya. Mana dalilnya cukup satu istri? Nggak ada. Itu sudah. Itu dalil untuk penilik. Itu jemaat untuk penilik. Itu jemaat untuk penilik. Jadi kalau ada yang mau jadi penilik, harus dipilih dari jemaat yang istrinya cukup satu. Gitu. Kau berani nggak kawin lagi? Kenapa harus takut sama istri? Ya takut sama Tuhan lah. Istriku mengatakan, Abah, aku tuh mencintaimu, tapi aku lebih mencintai Allah. Apa yang diperintahkan Allah silakan. Kau banyak DM dari perempuan, kau cuma sekarang. Kamu lagi ngetop sekarang. Banyak DM kamu. Jujur sama istri cuma, jangan sembunyi-sembunyi. Bang Yuma nggak punya istri. Kamu bohong. Bang Yuma nggak punya istri. Udah banyak DM kau cuma, nggak usah bohong lah. Ya, kenapa kau yang cemburu kalau ada yang DM Bang Yuma? Kenapa kau yang cemburu? Iya nggak cemburu. Dia mau merubah diri jadi wanita juga, mau DM saya juga rupanya. Mas, Mas, DM kamu, aku udah cukur kumis loh Mas. Mau muntah saya, mau muntah saya DM kamu dulu. Kenapa kau yang cemburu sih bro? Lucu orang ini. Iya jangan cemburu lah. Mau banyak yang stop dulu ya, diskusi yang baik. Gantian bicara, gantian. Kembali ke topik. Iya, kembali ke topik. Silakan bicara ke topiknya saja. Oke.
Ya, saya beri waktu Roni bicara 2 menit, silakan. Ya udah udah saya sudah kalian. Ya sudah, Anda sudah, berarti Anda diam. Bang Juma yang ngomong, oke? Diam. Bang Juma silakan. Dia sudah. Udah malah saya Juma. Ya katanya sudah, masih ngomong. Saya sudah pernah sama Juma ini. Ya udah diam. Udah sering saya sama Juma ini. Ya udah diam lah bro, diam. Oke, diam ya. Jadi di dalam Kristen itu tidak ada larangan poligami di Kristen. Tak ada dalilnya, cukup 1 istri. Itu Yesus justru mengajarkan. Diam dulu. Yesus mengajarkan kepada Petrus murid-muridnya bahwa meninggalkan istri untuk menjadi pengikutnya itu nggak apa-apa, karena akan memperoleh berlipat kali ganda istri saat itu juga. Jadi poligami itu bisa diajarkan oleh Yesus. Ini gimana sih kalau Roni? Saya persilakan kau bicara, kau diam. Orang bicara kau ngomong. Bukan lah, ini Zuma ini sembarangan. Ya udah, kau bicara sekarang, kau bicara. Saya kasih waktu, silakan. Ya udah, saya tanggapi si Zuma. Masa kau tafsirkan begitu dapat 100 kali lipat istri Zuma? Jawab sebagai wanita. Pak Hanso diam dulu, Pak Hanso, jangan dikomporin. Silakan Roni, udah selesai bicaranya. Udah ya? Tafsir. Intinya begini, janganlah Zuma menafsirkan kitabnya orang seenak aja begitu. Gitu loh. Ini nggak perlu ditafsir ini. Ini nggak perlu ditafsir. Ya, nggak perlu memang tertulis begitu. Kok masa? Saya bacakan mau. Ya sudah silakan. Mau saya bacakan. Oke, dibaca dulu ya. Anda diam dulu dibaca. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tua, atau anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada saat ini juga. Itu di mana tuh? Di kitab mana tuh? Enggak. Akui dulu bahwa Yesus mengatakan lipat kali ganda. Akui dulu, di kitab mana dulu? Kamu akui dulu, baru saya tunjukkan. Banso diam dulu, So. Berarti Anda belum pernah baca sebelumnya itu ya? Sudah. Sesungguhnya setiap orang yang setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa ini juga. Ya, ada nggak ini? Ada yang nggak dapat mana? Ada yang dapat 100 nggak? Kan? Itu data di Bible, bukan praktek data di Bible. Iya, tapi kan nggak ada. Nggak berbicara oknum. Ini yang di kitab Lukas ini tidak dikatakan 100 kali. Yang 100 kali itu yang di surga. Itu Matius 19 nomor 29. Itu di surga. Ini di dunia. Di dunia tidak dikatakan 100 tapi dikatakan lipat kali ganda. Nah, apa tuh maksudnya? Itu bisa aja kesehatannya, hartanya. Jelas-jelas di situ gunaika istri, kok kesehatan pula. Nah, sekarang gini ya, contohnya Aho ya, kita udah sama tahu kan, udah kedapatan boleh bercerai karena zina, itu kita tahu kan, akhirnya bercerai, nggak tahu alasannya zina apa kayak, intinya udah cerai, akhirnya diganti kan dengan yang baru. Diganti dengan yang ting-ting diganti. Berarti boleh. Berarti boleh. Itulah arti dia. Banso berarti boleh ya, Banso? Boleh. Kalau kita kan nggak berhak menghakimi, tapi enggak, saya nggak mau suruh Anda menghakimi, bertanya boleh nggak? Itu kalau bilang boleh nggak itu menghakimi, bro. Anda berarti Anda nggak mau berpendapat tapi ngomong doang. Aku kasih realita konkret gitu loh. Ya gue balik bertanya atas argumenmu, kok nggak mau jawab? Konkret, setelah Ahok bercerai, dia dilipat kali. Secara kitabmu, Henso, secara kitabmu itu boleh atau tidak? Iya itu loh maksudnya. Masih muda. Berarti statusnya Ahok berzina ya? Enggak lah, kan dia udah. Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia apabila nikah lagi itu zina. Kita kan nggak berhak menghakimi. Bukan menghakimi data. Bicara apa yang tertulis dalam data. Iya, tapi ya, kan barang itu. Siapa yang menceraikan istrinya,
kemudian dia nikah lagi, kawin lagi, itu hukumnya zina di dalam Kristen. Saya nggak bicara itu. Berarti Ahok zina kan? Menurut kitabmu? Kan menurut kitab. Gitu. Nah, iya. Tapi pada kenyataannya malah dikasih ting, malah dikasih cantik. Sugi. Ini kok data dilawan sih? Siapa tadi yang ngomong tadi? Sugi ya? Ini Roni, kamu nggak usah ngomong dulu, Ron, sama Henso dulu. Kamu nanti tambah melebar gitu. Bagaimana Pak Anso itu? Gini loh Bro Sugi ya, kalau seseorang itu diazab oleh Elohim, diazab oleh Tuhan, pasti hidupnya nggak enak, sengsara, miskin, sakit-sakitan, itulah berarti kita mau bohong. Bukan kita bohong. Loh, kan begini, dikatakan kalau dia itu cerai bukan karena zina, dia nikah lagi itu hukumnya dihukumi zina. Tapi menurut Anda tidak, malah dapat yang ting-ting, malah kaya raya. Berarti kita mau kan bohong itu jadinya. Kita kan nggak tahu penderitaan Ahok itu. Nah, sekarang penderitaan Ahok katanya tadi dapat ting-ting. Gimana sih? Jadi gini, jadi dia kan kita nggak tahu ya hatinya seberapa sakit kan, disakitin kan. Kita nggak bisa menilai sakitnya Ahok, tapi Ahok bisa ikhlas. Oh Tuhan, aku ampuni istriku Tuhan, aku serahkan segalanya padamu. Udah. Memang masih bisa diampuni kalau begitu. Udah banyak apes kan dia, udah di penjara, gini begono ya toh. Akhirnya. Jadi kalau jadi orang Kristen masih boleh bercerai ya? Bukan masalah boleh nggak boleh, Bang. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Kalau dia bercerai bagaimana? Bagaimana nasibnya? Keadilan Tuhan yang dia dulu Enzo, Roni saya tanya, katanya tidak boleh. Tapi kalau ada yang bercerai gimana Bro? Saya sama Sugi. Bro. Ayatnya itu berkata apabila lu jawab pertanyaan gua. Nggak bisa. Dalilnya. Iya kalau karena Anda mengatakan tidak boleh bercerai. Nah kalau ada yang bercerai bagaimana? Terkecuali karena zina. Itu dalilnya. Iya, dengerin dulu. Kan menurut kamu tidak boleh bercerai. Tapi kalau ada yang bercerai bagaimana? Ya selama dia hidup dan dia nikah lagi, dia hidup dalam zina. Oh itu. Ini jujur. Mantap. Loh memang begitu. Nah ya berarti Ahok hidup dalam zina. Loh, ntar dulu saya jelasin. Kita nggak tahu masalah Ahok dalam keluarga. Anda tahu siapa yang berzina duluan? Antara Ahok satu istrinya? Ada yang tahu? Makanya jangan memvonis. Nah sekarang dia posisinya zina atau enggak? Kalau Ahok bercerai karena istrinya berzina, itu nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi supaya bisa nikah lagi, tidak dianggap zina, salah satu harus zina. Supaya nikahnya sah, nggak dianggap zina, kan gitu. Ini analogimu kok. Oh iya. Pantas Gisel zina dulu, biar bisa cerai dengan Gading, terus nikah lagi nggak dianggap zina. Cedor. Iya, itu kan tergantung dari manusianya, bukan aturannya. Aturannya begitu. Ini parah ini supaya nikah lagi tidak dianggap zina, maka salah satu harus zina. Akan begitu. Loh, siapa yang mau berbuat? Siapa yang mau berbuat? Mau sengaja? Oh, saya berzina baru supaya orang cerai. Tidak ada seperti itu. Bro, tahan bro, 2 menit. Itu kan asumsi kamu, Sugi apa gitu? Asumsi gimana orang? Aku membetulkan kamu tadi kok. Lah, iya, tapi Anda kan tadi mengatakan kalau dia cerai bukan bentar. Tadi kan Anda mengatakan, bentar bang. Anda bilang Gisel, si Roni ini memang ini orang kalau ngomong dia ngomong. Kalau mau besar-besaran ngomong, Anda ketindis loh bang. Suara saya lebih besar daripada Anda. Alat saya mahal soalnya ya. Anda tadi mengatakan kalau dia bercerai bukan karena zina, maka ketika dia menikah lagi dia berzina. Nah, makanya saya katakan kalau begitu dengan cara berzina, maka ketika nikah lagi tidak berzina. Menurut Anda kan begitu? Saya mengiyakan. Dengar baik-baik. Kamu bilang begini tadi. Kalau orang bercerai bukan karena zina, berarti dia berzina. Bukan itu. Kamu salah. Makanya dengar baik-baik, pasang kuping. Aku nggak ngomong begitu. Kamu yang salah. Justru Anda ngomong tadi. Kalau dia cerai bukan karena zina, maka ketika dia menikah berzina.
Kan begitu. Stop. Udah. Gini aja, stop. Kita ulang ya. Sebentar dulu, udah. Kepanjangan muter-muter. Gini aja. Boleh nggak Kristen bercerai, Ron? Nggak boleh. Nggak boleh, betul. Baik, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya udah diam dulu. Stop dulu. Kalau nggak boleh, itu di mana larangannya tidak boleh bercerai? Ada nggak? Ada. Larangan tidak boleh bercerai. Di mana? Apa yang dipersatukan Allah? Diam dulu, Hansop. Saya ngomong sama Roni. Iya, sudah. Silakan. Udah yang saudara jawab. Silakan. Kami pun di pernikahan itu sudah disumpah lewat. Saya nggak mau membahas pernikahan Anda. Datanya mana? Udah jangan ngomong juga. Kamu tuh potong terus. Datanya mana? Itu tadi apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh. Oke, pinter. Ya? Oke, stop. Udah, datanya ada. Kedua. Apa yang dipersatukan Allah. Ya udah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia bersih, kan nggak boleh cerai. Oke. Kalau ada yang bercerai berarti melanggar data di Bible, betul? Betul. Ya betul. Betul, baik. Apa risikonya melanggar Bible? Ya berdosa. Baik, berdosa. Berdosa ya? Berarti siapapun Kristen di muka bumi bercerai berdosa. Iya, baik. Kenapa? Ada apa? Kalau dia menikah lagi, resikonya apa? Masih berzina dia. Pinter. Iya, kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Artinya Kristen di luar sana, kalau Anda bercerai berdosa, menikah lagi berzina selamanya. Betul. Udah diam Anda. Hanso setuju atau tidak, Hanso? Setuju lah. Hanso saya tanya, bukan Anda, Roni. Hanso setuju? Ya. Yang jadi Roni diam dulu, Hanso lagi yang ngomong. Silakan Hanso. Udah boleh tanya ini. Udah boleh tanya belum? Enggak, ini tadi Anda setuju nggak pernyataan Roni? Ya, secara tertulis begitu. Ya udah setuju. Artinya siapapun Kristen bercerai, dia akan berzina selamanya, betul? Dan menikah lagi, betul? Betul. Betul. Udah selesai kan? Gampang kan? Selesai. Gampang. Kalau ada yang melakukan di luar sana, itu bukan aturannya, bro. Manusianya yang melanggar. Manusianya, bukan diperbolehkan. Itu jadinya kalau kawin lagi anaknya haram semua ya? Iya. Oke, aku bertanya kalian musim. Belum selesai, belum. Boleh terdiam. Masih ada satu. Udah. Satu item lagi nih. Ada yang tanya. Satu item lagi, Roni, dengerin dulu. Ganti ya. Kalau seorang istri ya disakiti suami, tidak dikasih nafkah, KDRT, suami pemabuk, tidak ada kerjaan, nganggur, apakah nggak boleh cerai? Oh, tidak boleh cerai. Ya. Wah, ini masuk sama argumen aku, Bang Handi. Kalau dalam Kristen itu kerja. Oh iya, ini udah waktunya aku kerja nih. Jadi kalau dalam Kristen itu ya kawan-kawan Islam mesti paham gitu. Mati dalam pernikahan itu lebih mulia daripada bercerai. Makanya kasus KDRT di dalam kekristenan secara global itu jauh tinggi daripada negara Islam. Gitu kan ya? Coba Bang Gores. Iya. Tingkat perceraian paling tinggi itu mayoritas agama apa? Tingkat perceraian paling tinggi. Lebar ya. Aku mau bertanya dari tadi. Tapi itu tidak bisa merubah dalil yang ada dalam Alkitab. Itu manusia yang melanggar, bro. Bukan, kekristenan Yesus itu mengajarkan mati dalam pernikahan itu mulia daripada bercerai kan gitu. Udah ya, aku tanya ya, Bang Andi ya. Dengar kuping ya, buka kuping ya. Nah, iya apa-apa. Ini topiknya apa? So, lu dengar sih topik saya bawa. Aduh, saya kalau moderator melebar lagi gini, topiknya tadi saya bawa nih. Kalau dengerin dulu Anso, lu salah jawab. Dengerin. Kalau ada istri satu disakiti, tidak dikasih nafkah, KDRT, suami pemabuk, pengangguran, apakah nggak boleh cerai? Saya ngomong sama Hanso. Hanso. Saya ngomong sama Hanso. Jam bro. Hanso, saya ulang lagi dong. Istri disakiti, tidak dikasih nafkah, KDRT, suami pemabuk, tidak pulang, terus dia main perempuan di luar.
apakah ini masih terus dipertahankan atau boleh bercerai? Silakan. Oke. Jadi begini, sebagai Kristen kita punya Bapak rohani. Nggak usah panjang lebar, nggak boleh cerai. Iya betul. Lu nggak percaya Hanso lu, Ron? Ya jelas lah di dalam Alkitab nggak boleh cerai. Ya beri kesempatan Hanso dong. Hanso mau ngomong, Ron. Hanso mau ngomong, kasihlah. Jadi kita di Kristen ada Bapak rohani di gereja. Kita konseling pernikahan. Itu sudah konseling semua. Udah konseling, suami nggak berubah. Terus? Iya. Solusinya, daripada disakitin, digebukin, pulanglah dulu ke ibumu. Biasanya gitu. Oke, berapa tahun? Rumah dulu sampai mereda emosi. Sudah pulang ke rumah, sudah konseling, suaminya tetap tidak berubah, tetap begitu. Langkah selanjutnya? Tetap aja pisah aja rumah. Sudah pisah rumah lama. Sudah konseling, suami tetap begitu. Gimana selanjutnya? Tetap nggak boleh cerai. Nggak ada cerai gitu. Jadi nggak boleh. Hanso yang jawab. Sampai ada waktu tak terhitung ya nggak apa-apa. Selama dia belum berubah, jangan sampai serumah. Daripada serumah. Hanso ini takut jawab nggak boleh cerai. Apa aja? Diam dulu, Roni. Diam dulu kau. Sudah konseling, sudah dipulangin ke orang tuanya, sudah bertahun-tahun, suaminya malah tambah jadi mabok-mabokan, malah main sembarangan. Apakah tidak boleh cerai? Main sembarangan itu suaminya kan lantas selingkuh kan? Ya. Kan begitu. Ya sudah, ketika ada selingkuh, ada selingkuh ya boleh bercerai. Boleh bercerai, berbeda pendapat. Hore! Bukan hore. Yang berbeda pendapat itu sopo? Ya lu tadi boleh, tidak boleh. Hanso boleh. Ya memang nggak boleh bercerai. Ya, Hanso boleh. Karena zina kan? Hanso boleh. Karena ada perbuatan. Hanso boleh itu tadi. Nah. Ada zinanya, bro. Nggak boleh cerai. Hanso boleh buat cerai. Ada zinanya, cerai lah. Boleh ya, boleh cerai ya. Boleh kalau berzina ya, kalau sudah perempuan atau salah satunya berzina. Saya hilangkan persinahannya laki-laki ini. Laki-laki ini tidak berzina. Oke. Tapi dia tetap mabok, tidak kerja, suka mukulin istri. Solusinya pisah tidak rumah. Mencari nafkah. Sudah pisah rumah 5 tahun. Ya. Sudah konseling 16 tahun. Tidak berubah laki-laki ini, tidak berzina. Gimana? Terusin suami istri. Suami istri. Hore, 16 tahun, hore. Mau sampai mati nggak ada sampai mati. Nyiksa banget anak orang. Iya. Makanya gini, apa untuk yang berotak-otak kriminal itu enak banget kalau misalnya kita menikah pakai konsepnya kekristenan. Mau kita hajar istrinya, mau kita paksa kerja gitu kan. Ini istri nggak akan kabur. Istri nggak bisa mengatakan saya ingin cerai, itu nggak bisa. Iya, kan kalau misalnya ke bapak konseling kan, oh iya pak saya bertobat, ini suaminya ya, oh iya pak saya bertobat, maaf ya ini saya khilaf karena ada roh jahat dalam diri saya, tunggu lu di rumah gue siksa lagi lu ketemu kan gitu. Masuk lagi ke rumah, oh itu suaminya udah bertobat, oke siap, masuk ke rumah hajar perutnya, siksa lehernya, ini lu mau lapor lagi lu, mau lapor lagi ya, gue bikin trauma lu. Kasihan gitu banget kan ya wanita Kristen ya, dizolimi seperti apapun nggak boleh minta nggak cerai. boleh, iyalah makanya enak buat otak-otak pria berkriminal, enak banget pernikahan Kristen itu. Kasihan ya. Sampai bertahun-tahun aturan kalau nikah lagi kan bisa ada yang menafkahi. Ini bertahun-tahun nggak dinafkahi, 16 tahun nggak dinafkahi, nggak boleh nikah lagi. Wah ini kan nyiksa anak orang namanya kan. Caranya adalah kalau boleh nikah lagi kan ada yang menafkahi. Pade, caranya adalah istri ini supaya cerai istrinya adalah kan enggak sanggup lagi nih istrinya nih. Ya dikasih aja, dipancing ini suaminya, dikasih perempuan berzina, cerai udah. Iya. Daripada menderita. Jadi gini. Orang-orang Kristen di mulutnya itu nggak boleh bercerai, di mulutnya nggak boleh poligami. Bagaimana dengan prakteknya? Lebih banyak Kristen yang poligami, lebih banyak Kristen yang cerai daripada Islam. Islam itu larangan cerainya kan jelas tuh. Salah satu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Perbuatan halal tapi paling dibenci adalah cerai.
Lalu kemudian di Islam boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi kalau tidak bisa adil cukup 1 istri. Tetapi di Kristen enggak boleh poligami, enggak boleh cerai. Coba periksa di Departemen Agama Kristen. Saya tanya samamu, siapa ini? Roni, dengarkan. Saya tanya samamu. 2022 berapa kasus perceraian di Kristen? Saya jawab. Itu kan bukan aturannya manusia. Saya bukan aturannya. Saya tanya ada berapa kasus cerai di Kristen 2022? Dan hanya ada satu alasannya. Kalau menurut mulutmu hanya ada satu alasannya. Apa itu? Berzina. Bolehkah saya katakan bahwa kalau angka perceraian di atas angka 300.000 dalam setahun minimal, maka saya katakan 300.000 itu melahirkan persinahan anak-anak mereka, 1 orang 1, berarti 600.000 warga Indonesia adalah berasal dari hasil zina. Setuju? Setuju? Itu zina. Setuju? Saya tanya samamu, di Kristen boleh cerai asalkan berzina. Jadi daftar perceraian di atas 300.000 per tahun itu adalah kasus persinahan. Berarti negara kita ini adalah negara yang penuh persinahan yang dipelopori oleh agama apa? Aku mau tanya dari tadi nggak dikasih. Enggak usah bertanya dulu. Ini kasus selesaikan dulu. Saya jawab. Mereka disebut orang-orang yang bisa bercerai karena berzina. Ada berapa ratus ribu rakyat Indonesia yang dihasilkan dari hasil perceraian? Jawab. Yang beragama Kristen. Jawab. Berapa anak zina di Indonesia dari hasil Kristen? Jawab. Nah, kok berapa anak zina? Kamu bisa hitung kan? Mereka bercerai di atas angka 300.000. Cerai karena zina. Dari hasil zina melahirkan anak zina. Saya tanya, kalau 300.000 contoh 300.000. Ini contoh 300. Dinda Kores, coba Anda cek, Dinda cek perceraian di Kristen tahun 2022. Kalau perceraiannya 300.000 oleh karena zina, masing-masing punya anak hasil zina, berapa anak zina yang dilahirkan Kristen tiap tahun? Oke, saya jawab. Itu datamu itu bercerai karena zina kan? Lah, memang Kristen boleh cerai selain zina? Boleh? Enggak boleh. Cuma karena ketegaran. Tidak boleh. Tapi kalau zina boleh. Kalau zina boleh. Jadi perceraian itu. Rini, kalau zina boleh. Rini, kalau zina boleh kan? Nah, di dalam catatan sipil Kristen tahun 2022 cerai berapa orang? Susah ngomong. Susah ngomong. Kalau angkanya 300.000 dan 1 orang melahirkan 1 orang, berarti 600.000 anak hasil zina yang dientaskan oleh itu kalau anaknya 1. Itu kalau anaknya 1. Karena di dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah di dalam Bible. Mereka punya anak, mereka cocok. Mereka serumah, cocok, baru dinikahkan. Saya tanya samamu, kalau tidak ada solusi, dengarkan, kalau tidak ada solusi di Kristen, bahwa orang yang teraniaya, wanita yang teraniaya, suami yang sudah jenuh dengan mulut seorang istri yang tidak mencerminkan istri yang baik, dan dia dilarang nikah, solusinya apa? Solusinya apa? Ke luar negeri. Cari apa ke luar negeri? Kawin sesama jenis. Aku tanya ya. Boleh ya? Boleh ya? Pedas. Boleh ya? Alamak, Kristen tidak boleh cerai. Kristen tidak boleh cerai. Ketika kita mengintip catatan sipil perceraian Kristen, ada jumlah yang sangat besar. Berarti ada perceraian, ada persinahan yang sangat besar di sana. Oke. Cuma boleh saya bertanya Zuma? Saya baca dulu sebentar. Saya baca dulu datanya ya. Iya, alasan perceraian dalam Kristen yang diterima di pengadilan. 1. Salah satu pasangan melakukan perbuatan zina, penjudi, pemadat, dan hal lainnya yang sulit disembuhkan.
Boleh. Di luar Cina boleh loh ya. Gitu. 2. Udahlah, data-data itu kan bisa kau karang itu. Lo kok karang ini baca data kok? Tunjukin aja, tunjukin. Pasangan melakukan penganiayaan berat dan kekejaman yang membahayakan orang lain atau KDRT. Baca. Aduh gimana sih? Aku mau tanya. Ini yang sering dilakukan loh perempuan yang mengadukan buat cerai. Jangan kau asal baca kau nggak. Ya udah, kalau nggak mau lagi terima. Jadi tetap ngotot ya Ronia bahwa Anda tetap ngotot bahwa kita lah sekarang yang nanya. Hanya ada satu alasan Kristen bercerai hanya karena zina, betul? Ya sudah. Iya. Oke, jadi setiap Kristen yang bercerai di muka bumi pasti dia berzina, betul? Ya enggak juga. Lah ya kok yang nggak duga? Iya, bodoh kau. Kan nggak bisa ya. Gimana bisa, sih? Kan? Selain zina kan nggak bisa. Selain zina nggak boleh. Berarti kalau bercerai ada yang berzina. Oke, coba tak bacakan supaya kalian paham. Gimana sih? Coba tak bacakan ayatnya ya. Jelas kok. Kalian paham ya. Aku yang itu nggak nemu, Gurunda. Yang aku temu itu tahun 2020. Perceraian non muslim itu 1.500 itu Jakarta. Kalau muslim banyak jarang perceraian tapi banyak istri yang makan hati. Ya, daripada dizinahi kan. Kembali ke topik ya. Ini kita kesimpulkan di sini. Menurut Roni, menurut Roni, Kristen itu tidak boleh bercerai. Kalaupun ada yang bercerai, itu artinya ada yang berzina. Saya ulang kembali, Anda diam dulu, stop. Menurut Roni, Kristen tidak boleh bercerai. Tapi kalau ada yang bercerai, salah satunya ada yang berzina. Betul apa betul, Ron? Betul. Artinya, bukan begini. Sekian data yang ada di tahun 2020 tadi datanya itu, ada 15 ribuan, mereka semua berzina. Hore! Selesai. Sudah ya. Supaya bisa bedakan ya, kita bacakan ayatnya ya, supaya bisa bedakan ya. Ya, kita bacakan Matius 19 ya. Matius 19 ayat 7. Nah, dengar ya. Oh, gua goyang lu Matius 19. Ya, bukan dulu ya. Ya kata mereka apa? Udah, nanti saya bacalah. Iya. Kata mereka kepadanya, jika demikian, ini kata-kata orang Yahudi lah ya ke pasti Nabi Musa di bawah-bawah nih. Kata mereka kepadanya, udahlah, nggak usah sok tahu lah. Alhamdulillah. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai? Jika orang menceraikan istrinya, ya, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Udah paham ya? Ya. Iya. Artinya Kristen nggak boleh cerai, tapi kalau ada yang bercerai artinya ada yang berzina, betul? Itu karena ketegaran hati. Iya, paham. Sudah. Kalau ada Kristen bercerai, berarti salah satunya ada yang bersih. Itu itu kan tergantung masalah manusia itu beda-beda sampai selain masalah nggak ada masalah lain, nggak boleh ada alasan bercerai kecuali Cina. Tanda tangan, Roni tanda tangan. Kamu yang ngatur. Berarti kalau tertulisnya gitu loh. Jadi kalau KDRT boleh Cina, boleh bercerai. Sudah kubacakan tadi loh. Sebetulnya tuh nggak boleh, apapun itu nggak boleh. Cuma karena ketegaran hati. Ya udah kalau gitu yang kecuali zinahnya saya ulang kembali, dengarkan baik-baik. Kristen boleh cerai nggak? Boleh. Nggak boleh. Tenso boleh. Nggak boleh. Nah kalau ada yang bercerai, berarti apa itu? Ya berdosa. Oke. Berdosa. Alasannya mereka cerai apa? Berzina. Jadi yang bercerai salah satunya ada yang bersih. Belum selesai saya ngomong. Kena lu, udah selesai. Kena. Apanya kena?
Kalian itu muter-muter di zina, muter di zina. Enggak, kenapa Roni bilang nggak boleh apapun alasannya, kalau Hanza bisa, kalau zina kenapa bisa gitu? Artinya begini, Bang, ya. Satsuki, Noise. Berzina pun itu sebetulnya nggak boleh cerai, tergantung kan kita itu harus saling mengampuni kalau di Kristen. Gitu loh, ya. Oh, makin mantap ini. Cakep banget nih pernikahan. Bagus. Itu saling mengampuni itu kenapa ya? Nggak cakep kayak itu? Cakep lah ajaran kami. Iya, enak banget jadi cowok. Lah kalau orang sudah saling mengampuni, itu jangan berbuat lagi. Gitu. Kalau berbuat lagi, ampuni lagi. Ya mengampuni lagi. Iya gitu kan. Gitu loh. Kami begitu, Bang. Karena hidup di dunia ini bagi kami itu kan sama juga kan, mungkin abang-abang ini kan. Hidup di ini sementara, yang kita kumpulkan itu untuk harta nanti di surga. Kita memang sakit, Bang. Sakit, kita disakiti, istri kita selingkuh, sakit, memang sakit. Nggak ada yang nggak sakit. Gitu loh. Itu sakit, tapi itu konsekuensi kita hidup di dunia ini. Diampuni ya? Ya kita saling mengampuni. Yang istri yang penting, yang salah satu yang berzina harus aku tambahin juga. Kalau memang nggak mengampuni, daripada berdosa, boleh bercerai. Iya, selain zina nggak boleh cerai ya, Ron ya. Itu boleh bercerai, Hanzo. Gimana sih, Ron? Lu tuh gimana sih, Ron? Hanzo boleh bercerai katanya. Kalau nggak mau mengampuni. Orang mampu mengampuni, bro. Ya, kalau dia nggak mampu mengampuni, dia bercerai, itu dalam dosa. Itu aja. Loh, Hanzo jatuhnya dosa. Kalau nggak mampu mengampuni bercerai, jatuhnya dosa, Hanzo. Ya, jangankan mengampuni orang berzina, kita nggak mengampuni musuh kita berdosa kok. Udah sepakat, Hanzo udah sepakat, Hanzo. Ya. Itu aja. Sama aneh orangnya, nggak setuju sama Roni dia. Lu Hanzo kenapa nggak setuju sama Roni sih? Situ, nggak boleh. Ajaran kami, maaf yo, orang Kristen kita juga ada aliran-aliran. Nggak boleh, Hanzo. Lu mau monopoli, Roni. Hanzo juga Kristen, tapi dia berpendapat kalau berzina terus diceraikan nggak dosa. Berdosa juga tetap, nggak dosa. Ya udah, Hanzo ngalah berarti ya. Tetap dosa, Hanzo, nggak ada cerita. Walaupun istri kita sudah berzina, kamu nggak mampu mengampuni dia, dosa. Jadi intinya Ron, tidak ada alasan bercerai bagi Kristen kecuali zina ya. Jadi ya, Ron. Boleh diceraikan, boleh tidak, bro. Itu tergantung dari manusianya. Kalau dia berzina, nggak langsung istri saya berzina, langsung tak ceraikan. Iya, nggak ada alasan lain kecuali itu, betul? Iya betul. Terkecuali karena zina. Kalau istri disakiti seumur hidup bagaimana itu? Nggak boleh cerai. Kenapa? Boleh. Istri nggak dikasih nafkah, disakiti, gimana? Si Hanzo celetuk aja lu, Zo. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau tidak ketahuan suaminya berzina gimana? Atau tidak ketahuan istrinya berzina gimana? Ya, hukum Tuhan, bro. Itu kan urusan lain lagi, coba kalau pertanyaanmu itu. Ya, berarti iya enggak, saya tanya kalian jangan emosi. Oke? Kan cerai boleh cerai karena zina, ketahuan. Nah, sekarang kalau tidak ketahuan berzina, gimana tuh? Hukumnya di Kristen. Bagaimana mau dicerai? Bagaimana dia mau jangankan bercerai, bentrok pun enggak ketahuan kok. Urusan jadi gini, larangan meskipun tak ada, kita dikatakan tidak boleh poligami meskipun nggak ada, dibuat-buat aja sendiri. Nah, suami berzina di luar, tapi dia sembunyi dengan serapat-rapatnya, tapi tidak meninggalkan istri. Di rumah dia setia, penyayang kali, tapi di luar dia punya selingkuhan. Itu gimana tuh? Ya, kalau dilihat Tuhan kan maha tahu. Ya biar Tuhan hukum dia. Oke. Itu kemungkinan terjadi enggak di Kristen? Oh, banyak, bro. Nah, pilih mana? Iya. Karena itu kodrat kan? Kodrat laki-laki itu biasanya kayak gitu ya. Nah, sekarang solusi mana yang baik? Mereka sembunyi-sembunyi berzina atau mereka menikah? Larinya ke situ tuh. Lah enggak, saya tanya dulu kamu. Saya tanya, mana bagus? Mereka berzina sembunyi-sembunyi atau mereka nikah? Bagus mana? Sama-sama nggak ada yang bagus. Kok nggak bisa? Apakah ada pelarangan menikah? Apakah nikah itu tidak bagus? Ini yang nggak boleh bagi kami umat Kristen, dok.
Nggak boleh kali dua. Oke, berzina boleh. Berzina boleh. Nggak boleh. Berzina boleh. Nggak boleh. Oke. Bagaimana? Apakah lebih nyaman istri ini disembunyikan keadaan suaminya berzina di belakang daripada mengetahui suaminya menikah? Pilih mana? Sama-sama enggak? Nggak ada yang pilih itu. Nggak ada yang bagus itu cuma. Saya tanya gini. Seorang suami yang menikah, dengarkan. Sekarang suami menikah lagi. Menikah itu bukan dosa. Oke? Kalau suami menikah lagi, itu bukan dosa. Dibandingkan suami berzina, itu adalah dosa. Pilih mana? Dosa atau tidak itu tertulis di hati istrimu, Jum. Kalau lain lagi kalau cerita ini kita bicara mengenai agama, Bung. Ini agama. Okay. Jadi Tuhan menorehkan namamu di hati istrimu. Ketika kau duakan istrimu, terlukalah. Itu teori. Itu teori. Anda sendiri tadi menjawab banyak yang nikah berzina. Waduh, Gurunda jangan diculik dong. Jahat kali kalian. Laporin nih, ada yang laporin. Tunggu aja nanti di menit ketiga bangkit Gurunda. Ya silakan Bang Dew. Kemana? Aduh, bagaimana saudara kita satu, Bang Zuma? Aduh, kemana Bang Zuma? Sebentar. Tunggu menit ketiga bangkit Gurunda, aman. Benar. Aku mau tanya. Yang namanya. Waduh, Gurunda diculik. Siapa yang berani culik Gurunda? Ayo dipulangkan Gurunda kami. Nah, ini aja ada sudah yang tidak senang ini, belum dipoligami. Kamu jawab aku. Gurunda sudah diculik orang. Andi ya Bang Dew, ayo gas Bang Dew. Poligami Tuhan, tapi bukan poligami Tuhan. Andi. Manusia saja ketika dipoligami, manusia sakit hati. Tuhan dipoligami, ya pasti sakit juga Tuhan. Betul tidak? Aku tanya sama kamu ya, Andi ya. Boleh ya? Nah, sama Bang Dewa. Enggak, sama Handi aja. Dewa, wah, ini apa namanya? Ada dendam pribadi Bang Handi, gas. Mau nanya Amsok. Ya, mau tanya dulu. Tunggulah, aku dari tadi antri. Kau nanti silakan. Silakan nanya. Silakan. Kimchi apa Muslim atau Kristen Kimchi? Ini. Mau tanya dulu. Ini mau tanya dulu sama tempatnya di anak ini. Iya. Ini dibikin-bikin ini bahasanya nih ya. Turun. Ya, namanya. Turunin. Enggak bener ngomongnya. Turunin. Enggak diselidiki dong. Ya udah supaya berkembang, lu cepetan lah. Nanya aja ngomong. Nanti enggak jawab. Nah, itu udah diturunin tuh. Pertanyaanku ini menggegerkan dunia persilatan soalnya. Ya udah coba dunia silat yang mana yang geger, coba pengen tahu gua. Oke, tetap temanya pernikahan, gitu. Di kalian Muslim, ketika suami menolak istrinya dan bercerai, dan istri suami ini ke depannya mau rujuk, si istri harus dan wajib ditidurin dulu oleh lelaki lain, baru sah rujuk. Ditidurin, ngaco, dinikahin. Ditidurin apa dong? Gimana? Itu kalau talak 3, lo harus menikah dulu. Belajar yang benar, ya. Makanya aku mau bertanya, ini konsep seperti apa gitu loh? Ayo. Pak Enzo kasih dalilnya, hadis apa? Nggak apa-apa, udahlah supaya cepat ya, kita sama-sama ngerti lah ya. Jadi bukan ditidurin ya, karena kalau ditidurin segala hubungan badan di luar pernikahan itu zina. Zina itu rajam. Lu nggak kena rajam di dunia, diazab lu nanti di akhirat, dan itu berlipat-lipat. Sehingga perkataan yang benar itu lu harus menikah lagi. Istrinya harus menikah dulu dengan yang lain, baru lu bisa rujuk kembali dengan suami, gitu. Gitu ya. Laki lain baru. Itu terus sekarang posisinya gini. Kalau misal ini untuk yang pihak wanitanya ya. Kalau udah menikah dengan suami kedua, ya ngapain cerai lagi untuk suami pertama, ngapain gitu. Ini kan jatuhnya haram jadinya, karena niatan menikahnya bukan ibadah, tapi untuk kembali ke suami pertama, gitu. Salah, kok gak nangkap? Apa itu? Otakmu gak nangkap pertanyaanku. Jadi gini, kan udah ditalak nih ya. Ya, talak 3 ya, cerai ya. Lalu berjalan waktu mau balikan, tapi nggak boleh. Si istri harus diahem dulu, laki lain baru boleh. Itu.
Nah iya, sekarang istrinya niat menikah dengan suami kedua apa? Aduh, nggak ada. Dia maunya sama balikan sama mantannya ini loh, mau balik. Nah itu nggak bisa, nggak bisa. Nggak boleh. Nah, itulah. Nikah kan niatnya ibadah, Bre. Nggak boleh lu menikah. Ya, ini kalau ingin menikah dengan laki-laki lain, tapi tujuannya supaya bisa kembali ke laki-laki pertama, nggak boleh seperti itu. Nggak bisa itu, nggak bisa, nggak sah. Nggak bisa. Allah tahu yang zahir dan yang batin. Ini kan dia itu harus ya? betul, bentar. Iya. Dia itu harus betul-betul cerai tanpa ada maksud untuk kembali kepada yang pertama. Harus seperti itu. Ya, entah itu intinya perceraiannya itu secara alami lah. Tapi kalau perceraian itu didasari ingin kembali ke yang pertama, tidak bisa, tidak boleh. Maksudku gini loh, temen kalian tuh nggak nyambung ya. Nyambung. Lu yang nggak terima jawabannya, Bre. Hanzo yang terhenyak dengan jawabannya gitu. Karena dalam Islam itu ina amalu binia, segala sesuatu dilihat dari niatnya. Kalau niat lu haram ya haram itu pernikahan. Nih, ada Anton dan Wanti gitu, udah menikah. Terus berantem, akhirnya cerai. Udah cerai. Talak 3 ya, cerai talak 3. Terus dia kangen-kangen. Saling ingin balik. Aku kok CLBK sama kamu. Si istri bilang aku juga. Kita rujuk yuk. Nah, itu nggak boleh dalam hukum kalian. Ya, nggak boleh. Terus ceweknya jawab apa ceweknya? Bentar ya, aku nikah dulu sama yang kedua gitu ya? Enggak. Gitu kan? Enggak. Apa dong? Ayo. Ceweknya mau balik, tapi nggak boleh dengan hukum kalian. Itu loh pertanyaan. Lah iya memang, makanya jangan bercanda. Kalau cerai ya cerai gitu loh. Di Islam itu lu pernikahan nggak boleh labil. Loh, itu kan berjalan waktu, hati manusia bisa berubah. Jadi inilah kenapa di kalian perzinahan tidak membuat perceraian gitu kan? Ini parah nih. Manusia hari ini parah istar gua. Nah makanya kalau misalnya enggak, ini posisinya gini. Ini yang pertama tadi udah kejawab Hanzo. Ini yang kedua. Ini terutama untuk imam dalam pernikahan Islam gitu. Yang cowok ini ngapain abal-abal ngomong cerai dengan mudahnya gitu. Imam itu harus dituntut berpikir. Bre, namanya orang emosi kan bisa kilap, Bre. Ya, terimalah konsekuensi. Benar. Ingat, kalau emosi nggak gugur talaknya. Gugur, nggak bisa kalau emosi. Nggak gugur. Emosi, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan hilang akal nggak bisa. Nggak gugur. Nggak bisa dalam Islam. Justru dalam keadaan bercanda yang bisa gugur. Nah itu kemana tuh? Ya memang dalam keadaan sadar ya bercanda misalnya itu malah gugur pernikahannya. Tetapi kalau dalam emosi tidak gugur karena keputusan itu tidak boleh diambil dalam saat emosi. Nanya nih contoh saya nih saya bercanda sama istri saya gitu ya. Saya canda istri saya. Saya ceraikan kamu, gempamanya gitu. Udah, cerai ya? Iya. Enak dong. Talak itu. Iya, enak. Makanya gini maksudnya itu pernikahan itu tidak boleh dipakai main-main. Tidak boleh dipakai bercandaan. Gitu. Kalau gitu saya bercanda aja sama istri. Ya udah, biar bisa sama istrimu. Makanya di Islam itu nggak boleh dibawa canda-canda. Kalau ada mau pingin kawin lagi kan saya kan. Sekarang gini ya kan. Dalam keadaan bercanda, bentar bang, gantian bang. Ingin kawin lagi. Gantian. Kalau besar-besaran ngomong kamu kalah ya. Suara saya lebih kencang dari kamu. Ingat. Enggak, Mak. Ngapain dicerain kalau dalam Islam kan ada poligami. Bentar, dalam keadaan bercanda itu tidak ada masalah. Gantian dong. Mau dijawab enggak? Enggak. Ya, mau dijawab enggak? Ya udah terjawab. Ya udah. Jadi gini. Dalam keadaan bercanda, tentu itu dalam keadaan cinta kasih. Ya kan? Bagaimana mungkin kita akan mengatakan cerai untuk bercanda-canda? Nggak boleh. Gitu loh. Dalam keadaan bercanda nggak mungkin dong kita mau menceraikan istri, ada aja. Makanya untuk mengambil, makanya pernikahan di dalam Islam itu jangan dipakai bercanda-canda. Beda di Kristen, supaya pernikahan itu tidak dianggap zina, dia salah satunya cerainya harus dengan cara zina. Kalau dia nikah perceraiannya secara normal, dia kawin lagi, maka hukumnya zina. Tetapi kalau pernikahan
perceraiannya karena zina, kemudian dia nikah lagi, tidak dianggap zina. Makanya zina aja, biar perceraian musah, tidak dianggap zina. Iya. Dulu ini jelasin punya Betul. Anda kok. Ayo kita baca kalau nggak percaya ayatnya. Saya kalau nggak percaya. Gini loh, tadi kamu bilang nggak boleh canda, Kamu kasih contoh tadi bercanda aja itu bisa sah perceraiannya. Tetapi setelah saya kasih ilustrasi dengan candaan, kamu bilang nggak boleh bercanda. Silakan saja. Kalau dalam ente itu pernikahan itu main-main dan ente mengatakan gua cerai lo, ya ente terserah ente itu. Yang jelas Islam itu tegas. Jangan sampai seperti itu. Kalau ente ternyata seperti itu ya silakan. Iya, emang enak lah. Silakan. Bukti Daniel itu muslim. Betul, enak. Silakan. Tinggal ngomong aja. Tinggal ngomong aja kalau ngomong supaya cari ibu sama istri tak bilangin aja. Silahkan tinggal. Iya, maksudnya ngapain dibecandain cerai gitu? Kalau di Islam itu poligami boleh, batas 4 gitu loh. Ngapain bercanda cerai? Bisa jadi lebih enak lagi, bro. Maksudnya silakan ente bercanda kalau omongan kita itu mengsahkan, hanya omongan kita mengsahkan itu langsung ditanggapi. Iya silakan. Kan udah jawab berapa kali. Iya. Di Islam itu kalau misalkan ente niatnya itu bercanda dan ternyata itu cerai, ya silakan. Kami Islam itu tidak seperti itu. Iya. Kami Islam itu menghargai. Loh, saya kalau ente mau seperti itu ya terserah. Kami kan sudah memberitahu. Ngomong begitu. Kami kan sudah memberitahu kepada umat muslim yang ada di bawah, jangan sampai pernikahan itu bercanda. Nah, kalau misalkan kata ente berarti bercanda boleh gini, ya silakan. Yang jelas kami sudah memberitahu seperti itu. Gurunda ya. Generasi 09. Dewa bertanya dulu ya. Boleh? Gas. Bertanya ya. Baik, kita sepakat ya, yang namanya agama itu bisa harus ada solusi, betul tidak? Aku belum dijawab tadi. Allahu Akbar, belum dijawab. Tadi udah lo Hanzo, lu yang nggak bisa mengkonter. Lu nggak bisa mengkonter. Ini yang perempuannya menikah dengan suami keduanya, itu niatnya apa? Gak ada istilah kedua. Ini tak ulang lagi ya pelan-pelan ya. Iya, coba. Dan Wanti. Kan si Anton dan Wanti udah menikah. Dengerin dulu. Anton dan Wanti cerai, dua-duanya muslim ya, terus? Udah cerai nih, udah pisah rumah, bla bla bla, surat. Udahlah cerai lah, terus. Suatu saat mereka ini mau balikan gitu loh. Kenapa nggak boleh? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena mereka udah cerai. Udah telak 3. Balik. Cinta lama bersemi kembali. Ya nggak bisa, udah cerai nggak bisa, nggak bisa, kecuali gitu loh, kecuali. Nah ini loh dalilnya. Karena udah telak 3, makanya tidak bisa kembali. Bisa kembali harus zina buta dulu. Kan kau bilang nggak bisa, aku minta. Kenapa nggak bisa? Siapa ini yang nikah muta? Gimana tuh? Kalau orang sudah bercerai, berarti udah telak 3 kan? Terus? Berarti itu tidak bisa rujuk kembali. Baru bisa rujuk, harus zina buta dulu. Perempuan tersebut menikah dengan orang lain dulu. Nah itu menikah dengan orang lain, cerai, baru bisa menikah dengan suaminya yang dulu. Nah itu seperti itu, iya. Nah iya, tapi perceraiannya itu tidak boleh didasari karena cinta laki yang pertama, tidak boleh. Indah Gurunda suaranya. Kok putus? Tidak boleh. Saya dengarkan suaranya. Oh enggak, putus-putus ya. Alhamdulillah. Kenapa? Suara Gurunda masuk pakai ini HP beda. Mana ada suaranya Bang Zuma? Wow. Ada. Saya turun dulu. Udah. Ini udah Gurunda. Perceraian di Islam itu sangat berat. Jadi jangan dipakai main-main. Karena kalau sudah talak 3, dia tidak bisa kembali. Kecuali dia sudah menikah dengan orang lain dan perceraiannya itu bukan didasari atas cinta kepada lelaki yang pertama. Iya. Kalau didasari itu tetap tidak bisa. Nah, kan? Bingung kan? Aneh kan? Kenapa bingung? Ya aneh lah. Bingung. Beda di Kristen. Ya supaya pernikahannya itu tidak dianggap zina, maka perceraiannya harus zina.
dengan cara berzina. Kan begitu. Dia kecil banget sih suaranya ini, so. Ketelan lah Satsuki. Ketelan Mas Satsuki suaranya dia. Ustaz Sugi Karena ini Hanzo di kita itu lu tuh punya 3 kali nyawa untuk bercerai. Cerai pertama talak 1, cerai kedua talak 2, ucapan cerai. Yang ketiga, ketika lu udah ngucapin yang ketiga, ya udah, itu udah fix, nggak bisa balik lagi. Kalau mau balik lagi ya ceweknya harus nikah dulu sama yang lain. Tapi nikahnya bener-bener menikah gitu loh. Ya kan aneh kan? Wah, Enggak sih. ada tahapannya. Ada tahapannya tuh kan. Ada tahapan, ada talak 3, talak 1, talak 2, talak 3. Iya benar. Ya kan? Ya, nah, talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 bisa rujuk, talak 3 ini yang nggak bisa rujuk. Kalau dilanggar kenapa? Syaratnya untuk rujuk dia harus menikah dengan yang lain. Iya. Kalau dia nggak mau. Dan itu kalau dia ingin kembali ke suami yang pertama tidak bisa, kecuali perceraiannya itu murni. Ya ada sesuatu tapi tidak ada hubungannya ingin kembali, itu boleh. Tapi kalau perceraiannya ceraikan aku biar bisa balik ke suamiku yang dulu, oh enggak bisa. Perceraiannya betul-betul nggak ada hubungan dengan itu. Boleh. Kalau dia nggak mau, kalau dia langgar gimana? Apa konsekuensinya? Oh, enggak bisa. Kalau ya batil pernikahannya bre, zina jatuhnya. Zina. Masuk Brunda, suaranya masuk. Ya. Jadi kalau ada orang yang talak 3 itu sudah sempit ya, nggak ada lagi jalan lebar untuk kembali kepada istri, nggak bisa lagi, kecuali satu hal ketika diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan gairah. Nah, jelas di situ. Kemudian jika dia menceraikan setelah talak kedua, artinya ini sudah masuk ke talak 3, maka perempuan itu tidak halal lagi bagi suaminya, nggak boleh lagi, kecuali istri tersebut sudah pernah menikah dengan lelaki lain lalu dicerai. Jadi bukan ada niatan, nggak boleh didasari ada niatan. Jadi seorang istri yang talak 3 tidak ada jalan kembali kepada suami kecuali dia dalam keadaan menjanda dari suami kedua. Oh my God. Jadi tidak bisa orang itu ceraikan suamimu, kita kembali. Tidak bisa dalam Islam, itu kaidah. Oh my dog. Itu kaidah yang melanggar hukum, nggak boleh. Makanya perintah Qur'annya, kemudian jika dia menceraikan setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum wanita itu menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suaminya yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa baginya untuk kembali rujuk. Lalu kalau suami keduanya nggak menceraikan, ya nggak bisa, nggak boleh. Lawang istri suaminya yang kedua itu adalah suami sah, sama seperti sahnya suami yang pertama, nggak boleh diganggu gugat istrinya orang, nggak bisa. Islam tidak membenarkan hal perceraian hanya oleh karena mau kembali kepada suami pertama, itu nggak boleh. Tidak ada kaidah yang membolehkan itu. Hukum yang melanggar hati nurani. Paham nggak? Loh, memang nggak boleh. Misalnya Anda talak 3 sama istri Anda, itu udah selesai perkara, nggak ada lagi niatan untuk kembali, kecuali, dengarkan, kecuali istri Anda itu dalam keadaan sudah menjanda dari suami selain Anda, baru boleh. Itu aneh, harus melibatkan pihak ketiga, padahal karena mereka itikat baik demi anak. Kok aneh? Nah, aneh aturannya. Kok aneh? Di Islam. Aneh. Kok aneh? Contoh. Gini. Yang aneh itu kalau lu bercerai, dua-duanya jadi kalau mau kawin lagi zina. Nah, anaknya zina semua. Itu aneh. Itu aneh, Bre. Itu aneh. Hanso. Justru anehnya gini ya Juma di Kristen, bentar sedikit. Anehnya gini, kecuali cerainya karena zina, dia nikah lagi nggak dianggap zina. Itu solusinya. Gitu loh. Kok itu justru yang aneh. Iya. Cerai baik-baik, kalau nikah lagi zina.
cerai tidak baik dengan cara berzina, kalau nikah lagi tidak dianggap zina. Ini aneh ini. Ini lagi ya. Ini itu yang susah, Bro. Aneh ini. Kalian ini aneh. Kalian nggak mau ngakuin ini aneh. Sungguh tidak masuk akal. Tunggu dia. Ada anak, dia bercerai, udah bercerai, demi anak dia mau rujuk, tapi nggak boleh. Nggak bisa di Islam. Lu udah dikasih kesempatan 3 kali cerai, bre. 3-tiganya udah lu ambil semua, gitu loh. Labil banget menjadi manusia. Bahkan gini Bang Gores, bahkan gini, sebelum terjadinya talak 1, talak 2, talak 3, itu ada runtutan-runtutan yang harus kita lakukan. Pertama apa? Pisah ranjam, ya kan? Ya. Berapa bulan pisah ranjam dulu. Tetap tidak bisa pukul. Itu pun tidak boleh memukul dengan yang tujuannya menyakiti, nggak boleh. Ya, bahkan di situ digambarkan kalau di hadis pakai siwak, yang pakai sikat gigi, pukulan sayang, pukulan teguran. Nah, kalau tetap tidak bisa talak 1, tidak bisa lagi talak 2, tidak bisa lagi talak 3. Sudah, masa kita mau kembali kepada istri yang sudah talak 3? Ini aneh. Aja namanya manusia berat. Nggak bisa. Enggak, itu namanya manusia Kristen, bre, bukan manusia normal itu. Di Islam nggak begitu. Kalau istri sudah tidak dibimbing, tinggal. Begitu. Nggak ada istilah pengen kembali lagi. Tentu kita akan mencari yang lebih baik daripada dia. Gitu. Beda di Kristen, sampai bonyok, lo sampai bonyok, tidak dikasih makan, setiap suami datang gebukin lo, yang penting tidak zina, tidak boleh cerai. Ini nyiksa anak orang. Nah ya Guru, silakan disambung. Gimana orang mau rujuk baik-baik nggak boleh dengan alasan hukum di agama. Ya lu udah 3 kali cerai mau rujuk lagi ya lu, yang perceraian pertama kedua dikemanain? Bisa emosinya itu bermain. Pertama emosi, kedua apa emosi, ketiga emosi, itu gak belajar namanya, bro. Demi anak kita rujuk yuk, nggak boleh. Lu harus. Ya demi anak, kalau udah mikir demi anak, kenapa nggak di talak yang kedua atau talak yang pertama? Kenapa mesti talak yang keempat gitu loh? Demi keselamatan tidak boleh cerai, gimana coba itu? Demi keselamatan nggak boleh cerai. Coba. Hanzo lu udah bubuk kan? Lebih bubuk, nggak, lebih aneh itu. Kalau dia tinggal sama suaminya bisa-bisa mati. Suaminya kejam, main tangan, tapi dia nggak pernah zina, nggak ngasih makan, ya kan? Tetap nggak bisa cerai. Ini nyiksa anak orang. Kalau aneh ini, anak orang juga itu yang aneh tuh, Jo. Aneh tuh yang itu, bre. Gimana coba? Digebukin sampai teler, sampai pingsan sekalipun tidak boleh cerai. Sebelum ada perzinahan tidak boleh cerai. Mau kamu bonyok, patah-patah kakimu dibikin, nggak boleh cerai. Tuh, apa nggak aneh itu? Nyiksa anak orang. Aneh lah. Gini ya. Coba. Pada kehidupan nyata, nggak perlu sampai digebukin. Waduh. Suami nggak ngasih makan, itu langsung bisa ranjang. Loh itu hukum sipil, bre. Ini hukum Yesus yang kita bahas. Di mana di dalam Kristen menyuruh pisah ranjang. Pisah ranjang ada di Islam. Di mana hukum Kristen pisah ranjang? Ini aku kasih kisah nyata, mau nggak? Ini. Oh, enggak. Saya hanya bicara hukum. Di mana di dalam kitabmu ada pisah ranjang? Mau dikasih kisah nyata? Enggak. Saya nggak butuh kisah nyata. Kita bicara hukum. Tunjukkan kepada kita di mana ada pisah ranjang dalam Kristen. Mana? Hanya di Islam yang ada. Jelas tertulis di dalam Al-Quran. Pisahkan tempat tidurnya. Coba di Kristen di mana ya? Kok nyontek-nyontek Islam pisah ranjang? Kenapa niru-niru Islam? Nggak pede dengan ajaranmu sendiri. Bukan, jangan dilihat oknum, bre. Lihat ajaran Yesus, ajaran Yesus. Oknum. Lu kalau cerai, zina, apapun bentuk cerainya. Kecuali zina, Bang. Kecuali zina, dia nikah lagi nggak dianggap zina. Enggak, aku pakai yang ini doktrinnya Roni, Satsugi, enak. Jadi dia secara negara udah keluar surat cerai, tapi secara agama nggak bisa keluar suratnya, gitu loh. Lah itu yang kita bahas, secara agamanya itu loh. Iya, nggak bisa keluar memang, tapi udah pisah rumah, udah nggak hubungan, udah nggak kontak, udah lost. Jadi secara eksplisit mereka cerai, tapi secara tertulis dia
tertulis di Vatikan namanya suami istri. Kebetulan ya tetap suami istri kan. Jadi ketika suaminya dengan kesalnya datang ke rumahnya si istri lalu diperot-perot, itu secara agama nggak dosa kan? Karena masih istrinya. Loh, karena secara agama gimana sih si Anjo ini? Parah banget. Nggak ngerti ya. Nikah itu secara sipil secara sipil cerai. Loh, secara sipil cerai, secara negara cerai, tapi secara agama nggak cerai. Nah, suami yang psikopat ini birahi dia, didatangilah istrinya, walaupun sudah cerai negara. Diperot-perot itu masih halal. Halal lah, menurut aku. Masih halal. Lo kan ada surat cerai dari negara. Kan kita bukan, ada urusan. Gimana sih? Gak ada urusan. Ya susul datang ke sini bawa hukum kasih, bukan hukum negara. Bukan undang-undang agama, Bre. Itu yang mana? Yang bisa mana itu? Dilaporin. Bisa kena pasal, Bre. Ya boleh, tapi mau dihukum penjara kek, mau dipidana, mau didenda, di mata Yesus itu tidak dosa. Iya. Nah, karena ngapain lu berlindung di hukum pidana? Yang pacaran ya dosa lah. Orang nggak cerai. Namanya sudah keluar secara negara surat cerai, Bre, ya itu cerai, Bre. Yesus ikut negara jatuhnya. Loh, kita kan tinggal di negara hukum. Lah Yesus lu ini ngikut negara. Oh, kata negara Indonesia udah cerai ya, kamu cerai lah, saya ngikut Indonesia. Gitu kata Yesus. Kan enggak, Bre. Kan enggak gitu konsepnya, anjir, gimana? Orang parah ini. Katolik itu masa hukum agama dikalahkan sama hukum negara, ada aja. Misalnya nih saya kasih contoh nih, orang Islam nih, Bang Gores. Menurut Islam babi haram, menurut negara babi nggak haram. Terus kalau kita makan babi sah gitu? Karena menurut agama nggak haram. Iya, iya gitu. Aduh, yang bener aja dong. Misalnya gini, negara mencuri nggak apa-apa kata negara. Misalnya negara-negara yang brutal ya kan. Nah, menurut agama nggak boleh mencuri. Masa kita patuh terhadap hukum negara? Ada aja. Joken, apa Hendro? Mikir dong Kalau agama bertentangan dengan hukum manusia, maka kita berpatokan kembali ke agama, Hanzo. Di Islam gitu. Di Islam. Iyalah. Wah, kan mind blowing. Terdiam. Masa hukum agama dikalahkan sama hukum negara? Ada aja. Misalnya itu bagus loh, nggak cerai itu bagus loh, terima aja lah. Tidak haram misalnya kan, arak tidak haram menurut negara, legal, boleh bebas, perdagangan bebas. Terus agama, oh boleh minum arak nggak apa-apa. Iya. Kacau dong kalau gitu. Agama nggak bisa dicampur dengan hukum negara. Mana yang harus menang, hukum agama. Gitu loh. Hanzo, aduh, udah bubuh lu. Udah. Gue ini sebenarnya udah nyiapin data, mau dikeluarin, cuma belum nyambung topiknya. Gimana caranya ya? Apa? Tuh Ami nggak ada, Ami ikut ya Andi ya? Nggak ada suara dia, nggak berkomen sama sekali ya. Oh, nyari Bang Handi loh, bubuk sama Sasugi dan gua nyari Bang Handi loh. Kan lu udah bernarasi tadi. Nah ini chain scheme apa? Chain scheme Kristen atau Buddha? Halo, Pak Sugi. Ya, halo. Iya, kedengeran nggak Pak? Suara saya jelas. Oh, mantap, merdu. Siapa ini? Gak tahu. Belum kenal deh. Lanjut, ada apa? Iya, kenal lah. Pedagang koper. Siapa namanya pedagang koper ini? Oh. Coba aja dibaca, Pak. Change scheme. Oh, namanya change scheme ya? Enggak lah, gua buta huruf enggak, idiot juga enggak. Ya. Akramatos idiot aja. Mau tanya sama Pak Sugi. Pak Sugi kristologi. Iya. Kemarin bilangnya apa ya? Iya, betul. Kenapa? Istilahnya Bapak ini mendalami Kristen dibandingkan Islam atau bagaimana Pak? Kalau boleh saya tahu. 15 tahun saya belajar kekristenan, ada apa? Oh, ini kayaknya si Dewi Bulan ya? Kayaknya. Ya.
Iya, kenapa? Berapa tahun? 15 tahun. Kalau Islam mendalaminya dari mana, Pak? Dari lahir? Dari kecil. Oh, dari kecil. Jadi yang paling Bapak dalami itu agamanya apa, Pak? Islam apa Kristen? Gimana? Suaranya Kan agak Bapak nyangkut bilang itu kan ada permasalahan. Iya, suara saya jelas. Nyangkut kecil, Iya. terus besar gitu. Nyangkut. Tenggelam sama koper kayaknya. Coba jauh-jauh dulu dari koper. Suaranya nggak stabil. Gimana dari koper sih? Suaranya tidak stabil, Sinyal kadang dong, Pak. kecil, terus besar gitu, nyangkut. Udah, nanti dulu dah coba ganti yang lain, saya pakai wifi dulu deh kalau gitu, Pak. Iya. Iya. Pakai wifi dulu. Ini Dewi Bulan. Iya, kalau dari suaranya sih aku curiga ke sana, Gurunda. Aku ada pertanyaan buat dia ini, kalau betul dia ya. Yang rambutnya Sama. itu apa? Mie rebus kan? Sama, Ya, Mas lanjut. Juma. Kalau ini Dewi Bulan. Kayak Perkenalkan, anu, saya Pangeran kayak Matahari. bulu kuda. bulu. Perkenalkan Dewi Jambut Bulan, kuda. saya Mahadewa Pangeran Matahari. Ya gimana? Silakan. Saya Pangeran Tianpeng. Pakai dong. 4K. Iya. Hampir 3 jam. Gimana ini mau live. apa ini? Oh, 3 jam lebih. Bentar, saya mau nutup yang di YouTube dulu. Terima kasih saudaraku sekalian yang sudah menyaksikan live di malam ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat yang bisa kita ambil dan ada ilmu yang bisa kita petik. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kembali lagi ya teman-teman yang tadi kembali ke channel masing-masing karena di sini kita kedatangan penghujat Dewi Bulan. Di awet-awet